kehendak Tuhan bahwa ya udahlah mau diapain. Sebenarnya Tuhan juga nggak seneng, tapi karena demi nyelamatin umat dia, orang Yahudi juga, ya mau nggak mau harus seperti itu peristiwanya. Yesus pun juga nggak mau kan harus sampai seperti itu. Ada kok jawabannya. Yang dijawab sama apa yang disampaikan. Lu kira disampaikan ke Petrus, lu kira gue mau nanggung cawan yang lu kira gue nggak mau nikmatin cawan yang diberikan Bapakku. Ada masalah jawabannya ke Petrus juga. Jadi mute dulu. Bang Enes ini tuh biar kelar dulu Bang Ringkatnya. Supaya umat Israel bisa ada selamat dan bangsa lain pun juga ada bisa yang selamat. Kalau Yesus ketika aku stopin, ya udah, berarti udah ada pasal untuk langit ya, bukan pasal di bumi loh, pasal di langit yang itu nanti bakal menentukan di mana surga dan neraka. Itu aja sih bro. Oke, sekarang siapa? Boleh nggak saya masuk? Ini kan Bang Chan, ya silakan. Ya, sambil ini Bang Enes, gantian. Bang Enes. Nah, ya. Ya, gini teman-teman ya. Gini teman-teman. Kan ini topik dari saya awalnya ya. Jadi saya tertibkan sedikit ya. Jadi gini teman-teman. Nah, yang ingin saya kasih kontras itu adalah bila semua hal terkait dengan penyaliban Yesus itu masuk ke dalam ketentuan ajaran kalian kekristenan gitu ya, maka proses penyaliban Yesus itu menjadi legal. Nah, saya sebagai outsider kalian belum memahami bagaimana ajaran. Oh, ada Ustaz Zuma. Lanjut. Nyimak saya. Ya, saya sebagai outsider, nah belum memahami nih bagaimana bisa ajaran yang diklaim sebagai ajaran kasih bisa melegalkan pembunuhan terhadap manusia, terhadap Tuhan, bahkan terhadap Nabi. Itu poin satu. Yang kedua, bila menurut teman-teman, oh itu bukan kehendak Yesus, karena itu kehendak Yahudi. Nah, berarti proses penyaliban Yesus itu tidak sesuai dengan kehendak itu, artinya ilegal. Kalau begitu sama dengan semua, dengan orang Yahudi, dengan orang Muslim, bahwa penyaliban itu penyaliban yang ilegal, yang tidak sesuai. Selama langit berdiri dari awal sampai nanti langit runtuh, itu tidak pernah ada Tuhan yang datang untuk mati. Itu kalian sama. Nah, yang ingin saya tanya ke kalian itu kalian ada di posisi mungkin yang pertama, berarti kalian harus mengakui bahwa ketentuan kalian itu melegalkan pembunuhan terhadap orang, nabi, sekaligus Tuhan. Ataukah tidak melegalkan lagi tuh, bro? Boleh dibesarkan, Bang Adi, boleh soalnya saya mau bahas tentang penyaliban kan diminta tadi dalilnya, oke? Oke, enak mau digedein layarnya, yang lain ini ya, silakan. Iya, Bang. Iya, Bang Edo, boleh di-mute dulu. Oke, di dalam kitab Zakaria di sini tergenaplah nubuatan tentang aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan mengasihi Dia dengan pedih seperti orang mengasihi anak sulung. Siapa aku di sini? Di ayat 15. Yang berfirman di sini siapa? Lanjut aja dulu Bang, lanjut silakan. Ya, di dalam Zakaria ini, kalau kita lihat ayat 15, aku di situ yang berfirman adalah Yotebabe sendiri. Tidak mungkin yang lain dong. Tidak mungkin Yesus, karena Yesus belum ada nih di Zakaria nih. Ya. Jadi sebenarnya udah direncanain sebelum tadi bukan masalah melegalkan, enggak. Ini ayatnya nih, bacakan nih. Tuh. Itu yang merencanain siapa, Bang? Berdasarkan pemahaman Abang di situ. Ya kamu baca dari atas tuh, aku akan mencurahkan kekasihan. Ya artinya jadi legal kan pembunuhan itu kan? Ya, yang berfirman siapa? Bang Chan, bentar, Bang Chan, aku sapa dulu. Bentar, Bang Chan. Iya. Assalamualaikum, Bang Jo. Itu di-mute dulu, Bang Enot. Aduh, ya. Assalamualaikum, Gurunda. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, silakan dilanjut. Ya. Silakan. Bang Juma dulu mungkin mau nanggapin dulu. Silakan. Saya baru masuk. Apa yang saya mau tanggapi? Ya, silakan. Makanya saya bilang lanjut dulu. Bang Jan, silakan. Ya. Gini teman-teman, Enak, demot. Ini ada noise ya. Gini teman-teman ya. Saya tidak masuk kepada dapur kalian gitu ya. Saya nggak masuk situ.
Yang ingin saya pahami, bila ketentuan pembunuhan itu dengan dalih kalian nubuatan lah dan lain-lain, kita terima anggap ya. Artinya, ketentuan ajaran kalian itu telah melegalkan pembunuhan terhadap Yesus itu, yang mana orang, nabi, dan Tuhan, kan begitu. Bila menurut pendapat kalian bahwa Yesus mati itu bukan karena kehendak atau ketentuan, itu hanya karena orang Yahudi saja, artinya bahwa ketentuan kalian itu, yang orang Yahudi ya, yang kalian akan, itu membuat pembunuhan Yesus itu jadi ilegal, tidak sesuai. Ilegal, dan ini ilegal itu gini ya, legal itu jika ada suatu ketentuan lalu ada peristiwa nih, nah peristiwa itu sudah sesuai dengan aturan, maka dia jadi legal. Bila ada aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka dia jadi ilegal. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, pembunuhan Yesus itu ilegal atau legal menurut ajaran ketentuan kalian, kan begitu. Kalau Bila ilegal gini, bro. sama dengan semua itu, Kalau bro. Saya sebenarnya sebentar, saya tanggapin berapa detik aja. Jadi sebenarnya saya bingung, maksudnya saya sudah kasih dua pandangan dari yang pertama dari nubuatan dan yang kedua dari sudut pandang orang Yahudi sendiri. Saya bingung, maksudnya mau jelasin kamu dari Sesuai mana nggak gini? gitu. Peristiwa pembunuhan Yesus itu sesuai nggak dengan ajaran kalian? Ya, ajaran siapa? Ya ajaran kekristenan kalian lah. Kristen orang Yahudi. Yang menyalibkan Yesus orang Kristen atau orang Yahudi? Pengikut Yesus atau Sesuai orang atau Yahudi? kalau oke, berarti tidak sesuai ya. Penyaliban itu tidak sesuai dengan ajaran kekristenan kalian kan? Ya, jadi kapan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk membunuh orang yang tidak bersalah? Mana? Iya, makanya betul. Nah, berarti premisnya saya rubah. Premisnya berarti pembunuhan terhadap Tuhan itu ilegal. Kan begitu. Sama dengan Muslim. Selesai, karena saya Tidak sudah ada kasih itu. kamu dua ayat tadi. Maksudnya dari dua sudut pandang berbeda, kamu sudah selesai. Maksudnya apa yang lagi kamu mau pertanyakan? Gini bro. Jadi mana premis yang harus saya pegang? Bro, mana nih. Aku klarifikasi ya. Benar, Sebenarnya- makanya saya bilang dua-duanya benar. Ya nggak ada yang salah. Bagaimana dari bisa yang sudah Bro benar Eno, dua-duanya. tahan legal dulu, dan bentar, ilegal Bro. bisa dianggap benar? Bro Eno, tahan dulu bentar. Oke, lanjut aja mungkin sama Ustaz Zuma, mungkin Bang Syafwan atau Bang yang lain. Bro Enok tahan dulu bentar. Ini aku pengen klarifikasi. Dari awal setelah Tuhan keluarin 10 perintah Allah, sebenarnya pembunuhan itu ilegal ya. izin, Bang. Yang dilegalin. Itu satu. Timnya dulu, ya. Peristiwa Yesus itu special case, dan Yesus sendiri pun juga nggak mau, ada tertulis juga di Alkitab memang. Jadi ini kasus tersendiri. Selebihnya yang bro bilang ajaran ya ajaran Yesus ya itu kagak ajaran Yesus ya tentunya sama dengan 10 perintah Allah yang ilegal pembunuhan itu. Cuma untuk Yesus sendiri itu kasus spesial, kasus tersendiri lah. Sebenarnya Iya, Tuhan juga oke. Bentar Bang Chan. Berarti Bang Richard ini tidak setuju kalau Yesus itu pembunuhannya tidak secara ilegal gitu ya, Bang Richard ya. ya aku sih nggak setuju sebenarnya, sama sebenarnya karena sepaham juga sama Petrus. Tapi kalau namanya itu kehendak Tuhan ya mau diapain, itu kan harus terjadi Oke, supaya ya orang gitu Gurunda. Silakan Bang Juma. Silakan. Lanjut. Oke, baik. Jadi menarik ya apa yang kemudian kita perbincangkan gini ya. Kalau analogi sederhananya gini, umat Islam bercerita tentang sesuatu yang luar biasa tentang Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada abad ke-7. Tetapi orang pada tempat di mana cerita itu ada, diperkirakan cerita itu terjadi, itu tidak mengimani itu. Adalah suatu hal kebodohan mengimani sesuatu terjadi pada suatu tempat di mana tempat kejadian menurut yang menerima cerita itu tidak pernah terlaksana. Apalagi berusia sudah ribuan tahun yang lalu. Sementara TKP tidak ada menceritakan hal cerita seperti yang diimani. Matius 14:21 memang menerangkan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Kata Matius, kata Markus. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yang tertulis Amsal 21:18. Pengkhianat menjadi ganti orang yang baik, orang yang jujur. Ada tidak yang tertulis bahwasanya dalam kitab-kitab sebelum kitabnya orang Kristen ini ada, kitabnya orang Yahudi tertulis bahwa orang benar digunakan oleh Tuhan untuk menggantikan orang yang fasik.
Anak itu memang harus pergi. Yesus itu memang harus pergi. Tetapi celakalah yang menggantikan dia. Celakalah yang menyerahkan dia. Itu poin. Lalu di Amsal, kitabnya orang Yahudi yang dikatakan tertulis, di Amsal 21 nomor 18 jelas dikatakan, karena Tuhan menjaga orang jujur, kejahatan yang direncanakan orang jahat kepada orang justru menimpa dirinya sendiri. Itu versi lain dalam terjemahan kitab saudara. Nah, kalau kita ingin melihat apa yang Tuhan katakan di situ, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yang dikatakan ini benar terhadap Al-Quran. Ada orang fasik, ada pengkhianat yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Matius 26:24, Markus 14:21. Manusia itu memang harus pergi, tapi celakalah yang kemudian melaporkan atau yang mensiasati agar Yesus itu ditangkap. Sekarang mari kita kembali kepada Bible. Markus 14:21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Berarti ada yang tertulis. Apa yang tertulis? Mazmur 91:12-13. Malaikat akan menatang kaki tangannya, malaikat akan menatang di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Itu yang tertulis. Apa pembuktiannya? Baca Matius 4 nomor 6. Iblis mengatakan kepada Yesus, Yesus, dengarkan, kalau kau betul-betul adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. 2. Itu sudah 2 poin. Sekarang tolong teman Kristen di sini tunjukkan tertulis bahwa orang benar dipakai oleh Tuhan untuk menebus orang fasik. Silakan. Ya, siapa dulu? Silakan, Bang Richard atau Bang Enot? Ya, ada yang mau nambahin? Iya, Pak. Bang Richard atau Bang Meme dari tadi? Gak ada suaranya nih. Pak Moran ada itu, Pak. Sebentar, saya lagi ribut, saya cari headset sebentar. Apa cari? Iya, Bang Enot ya. Silakan Bang Richard. Halo, Bos Mame. Boleh, silakan. Halo. Iya, silakan. Ya, itu penyampaian Bang Zuma, pemahamannya itu bagus sekali untuk pemahaman dari Injil itu. Boleh aku akuin itu bagus. Tapi untuk masalah, jujur untuk masalah Yesus sendiri, kalau memang mungkin aku ngomong ini mungkin disangka nggak jawab pertanyaannya, tapi aku coba jelasin itu kalau memang pas itu peristiwa itu nggak terjadi, nah itu nggak bakal ada, kan gini, Yahudi itu kan umat Israel ya. Yesus juga pernah bilang, aku datang ke sini untuk mencari dombaku yang hilang di Israel. Ibarat domba Tuhan lah, domba-domba yang hilang di Israel. Jadi dia sebagaimana mungkin kalau memang pas ketika itu Yesus nggak serahin diri lah, ibarat kayak gitu, sesuai rencana Tuhan, sesuai rencana yang udah direncanain waktu di gunung itu, bagaimana dia akan mati. Sebenarnya pemahaman itu memang Tuhan juga nggak setuju bahwa Yesus suruh, wah kok jadi kayak gini. Tapi itu kayak ibarat tuh kayak situasi kejepit lah. Kalau langsung ditindak pada saat itu, zaman sesudahnya jadi ya udah nggak bakal ada yang selamat tuh masalah kayak gitu. Karena kan niatan Yahudi di situ kan udah pengen ngebunuh Yesus dengan cara mereka disangka mereka Yesus kan ngehujat Allah. Jadi nggak bakal ada keselamatan lagi. Itu yang aku coba bisa jelasin lah untuk masalah itu. Gimana Bro Zuma? Mungkin ada sedikit seanggahan atau gimana? Iya. Silakan apa? Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Anda coba lihat ketika Tuhan mengatakan di dalam kitab saudara, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan, mengaruniakan. Yesus itu anugerah. Yesus itu bukan tumbal, dia anugerah. Anaknya yang tunggal, bukan anaknya yang tumbal. Barang siapa yang percaya kepada dia.
Berarti inti di sini adalah Yesus, bukan orang-orang Farisi yang datang setelah Yesus yang mengajarkan sesuatu yang tidak Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Saudara boleh tunjukkan kepada saya mana Bible atau buku atau kitab di Perjanjian Baru, kitab kanonik dan 14 surat Paulus, kitab Paulus juga Petrus yang dituliskan untuk Bani Israel. Tunjukkan. Kitab Perjanjian Baru milik saudara Kristen yang dituliskan untuk Bani Israel itu yang mana? Semua Perjanjian Baru itu ditulis untuk non-Yahudi. Kenapa penulisnya tidak menulis untuk orang Yahudi? Kenapa? Karena yang menuliskan adalah orang-orang Farisi, orang terpelajar. Mereka tahu orang Yahudi tidak mungkin mengimani pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hasem jadi manusia, dibunuh manusia. Ajaran ini hanya cocok untuk Roma dan Yunani. Yes dan yes. Itu yang terjadi. Makanya ada yang disebut kitab kanonik, kitab apokrifa. Kenapa demikian? Oh, ini yang cocok untuk Romawi Yunani, ini yang kagak. Yang cocok aja yang kita loloskan. Terjadi konsili-konsili, saling jabat tangan. Penyembahan terhadap Yesus resmi pada abad ketiga. Menjadi agama resmi kekaisaran. Kenapa enggak menjadi agama resmi Yahudi? Sinagoge mengganti Tuhan mereka dengan Yesus. Kenapa? Kenapa rabi-rabi Yahudi, imam-imam Yahudi yang sampai hari ini masih menjadi praktisi Torah, kenapa tidak melantik Yesus menjadi Tuhan? Layaknya surat Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Allah, baik untuk orang hidup maupun orang mati. Kenapa surat itu enggak ditulis kepada orang Romawi yang paham Bible, yang paham Torah? Yang mereka praktisi tentang Tuhan itu seperti apa, yang mengenal Tuhan lebih dulu, yang keselamatan datangnya dari Yahudi. Kenapa surah-surah Kristen tidak dikirimkan kepada mereka? Kenapa enggak lolos di meja Yahudi dulu, baru dikirim keluar? Itu satu. Yang kedua, kenapa enggak ada praktisi Torah datang ke Indonesia mengkristenkan orang Indonesia? Kenapa harus penjajah? Ada apa dengan Kristen? Ini dulu poinnya. Lalu yang ketiga, pertanyaan saya tadi tidak dijawab oleh saudara ya, teman-teman yang saya kasihi ya dari Kristen yang pingin kali anak Maria itu mati. Pertanyaan saya saudara nggak jawab. Tunjukkan data Tuhan menginginkan agar orang jujur, orang baik, orang soleh, orang suci mati untuk orang fasik. Yang ada orang fasik dipakai oleh Tuhan untuk menggantikan orang yang benar. Poin pertama Anda nggak jawab. Untuk memudahkan itu, tolong jawab pertanyaan saya yang kedua. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Catat, Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah, lalu mengambil kain lenan. Jubah, kain lenan. Yesus, kain lenan. Kain lenan, Yesus. Satu paket. Pada saat penangkapan, ada oknum yang katanya Yesus namanya. Udah digiring, udah ditangkap. Murid-muridnya pada berlarian. Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari tunggang langgang. Lari meninggalkan Yesus. Tadi pada saat proses perjalanan menuju Bukit Golgota, ada manusia ikut di belakang oknum yang katanya Yesus. Lalu mau ditangkap juga. Padahal sasaran utama Yesus. Kenapa mau nangkap orang lagi? Ada orang di belakang oknum yang katanya Yesus, pingin ditangkap, seketika melepaskan kain lenan yang ada pada dirinya, lalu lari dengan telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan ini? Tunjuk satu data di dalam kitab Perjanjian Lama Baru, ada oknum murid Yesus menggunakan kain lenan. Ketika Yesus katanya Yesus, ditangkap, digiring, ada oknum di belakangnya menggunakan kain lenan. Begitu ingin ditangkap, kain lenannya dilepas, lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, sopo iki? Siapa dia yang menggunakan kain lenan, lari meloloskan diri?
Dan ada apa pingin ditangkap? Bukankah sasarannya sudah ditangkap? Jawaban untuk itu karena tentara Romawi tidak mengenal yang mana yang bernama Yesus. Karena Yesus bisa merubah-rubah. Sekarang pertanyaan kedua saya buat teman-teman saya yang saya sayangi. Tunjukkan data Anda yang menggunakan kain lenan selain Yesus yang asli adalah si fulan. Silakan. Oke, jadi saya mau jawab yang kedua dulu tadi yang kenapa tidak ada orang Rabi Yahudi yang kemudian datang ke Indonesia terus mengkristenkan orang-orang di Indonesia? Karena tadi yang sudah saya jelaskan, orang-orang Yahudi pun menolak dia, tidak menganggap dia, bahkan sebagai rabi pun mereka tidak menganggap Yesus. Nah, itu salah satu alasan. Jadi bukan hal aneh kalau ada orang Yahudi kok nggak ada ke Indonesia untuk mengkristenkan. Orang Yahudi saja menolaknya dia. Itu satu. Yang kedua tentang soal siapakah yang soal kain lenan tadi saya belum kupas di ayat itu. Silakan yang lain kalau mau ditambahkan silakan. Aku tambahin deh. Boleh Enoch sambil cari jawaban yang lain ya. Itu kain lenan itu yang waktu Yesus mengikatkan pada kain lenan itu kan untuk membasuh kaki kan. Untuk membasuh kaki para murid. Jadi ada peristiwa Paskah di situ dia untuk membasuh kaki para murid supaya kalau untuk Katolik dia akan menyatakan Ekaristi supaya nanti peristiwa itu bisa dikenang sama generasi-generasi kita sekarang. Nah itu maksudnya Bang Zuma itu kain lenan itu yang itu kan. Coba aku tanya sedikit dulu. Iya betul, Yesus menggunakan kain lenan. Dan yang lari melepaskan diri itu, yang lari di belakang oknum yang ditangkap itu melepaskan kain lenan. Tolong tunjukkan ada murid lain yang menggunakan kain lenan, silakan. Kalau di data Alkitab sih memang muridnya pada kabur ya, nggak ada murid lain ya, cuma Yesus doang ya. Yes. Ya cuma Yesus doang. Ya, berarti yang kabur? Cium Yesus kan kalau menurut kitab suci ya, menurut kitab suciku Yudas datang supaya menandakan yang mana ini Yesus, nanti siapa yang kucium itulah dia. Yesus bla 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 segala macam. Iya, terus? Nah itu kan Yudas kan datang kasih tanda. Iya, betul. Betul. Tapi Yesus mengatakan sebelumnya, Aku yang telah memilih engkau yang 12, tapi salah satu di antara kamu ini adalah iblis. Apa mungkin penyaliban yang Anda katakan sebagai karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu adalah karya iblis? Kalau untuk sorry nih, ini aku agak ke spiritual, tapi jangan samakan pendapatku dengan pendapat Kristen atau Katolik yang lainnya. Yesus di situ kan bilang, Yudas kan kalau dalam Alkitab kan kerasukan iblis ya, pas ketika lagi perjamuan. Rencana yang dimaksud itu rencana iblis tuh paling bisa aku jawab itu paling rencana dari orang Yahudi, bukan rencana Tuhan. Jadi ibarat di situ tuh kayak Tuhan melawan iblis. Iblis merasuki Yahudi supaya nangkep Yesus. Tuhan yang dengan posisi kayak gitu karena mencintai umat Yahudi, jadinya yaudah, bukan berarti Tuhan kalah di situ, karena tapi kan habis itu Tuhan bangkit, Yesusnya bangkit setelah itu. Paham nggak dengan peristiwa ini? Saya paham. Kata mengatakan saya paham. Ngalah bukan berarti kalah, karena Tuhan sayang semuanya, bukan cuma sayang anaknya doang, dia sayang semua makhluk. Yang setauku gitu. Ini pemahamanku. Jadi jangan ngeblame yang Katolik atau Kristen yang lain, bro. Itu aja sih. Oke, saya kasih data, Bung ya. Yesus datang meneguhkan hukum Taurat, menggenapi. Penggenapan itu menyempurnakan, bukan membatalkan. Itu dulu poinnya. Menyempurnakan. Menggenapi itu ketika dia 9 dicukupkan 1 lagi menjadi 10. Ketika dia 5 dicukupkan kembali menjadi 6 supaya genap. Ketika dia 7 dicukupkan jadi 8 supaya genap. Itu yang disebut penggenapan. Penggenapan itu penyempurnaan, bukan pembatalan. Sementara yang terjadi di Kristen itu pembatalan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Lagi-lagi Efesus ini ditulis buat orang Roma, bukan untuk Yahudi.
Kenapa? Penulisnya orang cerdas. Tidak mungkin orang Yahudi menerima pembatalan hukum Taurat dengan hanya karena matinya Yesus yang mereka benci. Jadi kalau saudara mengatakan tadi, kenapa orang Yahudi nggak ada yang mengajarkan Kristen? Itu jawabannya, karena Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini ajaran dari Romawi Yunani yang diajarkan oleh orang Farisi. Orang Farisi menuliskan bukan untuk Romawi Yahudi, tapi untuk Romawi. Kenapa demikian? Karena yang berkuasa pada saat itu Romawi. Yahudi tidak akan mungkin. Anda mengatakan, iya karena Yesus pada saat itu memang sudah ditolak. Ditolak sebagai apa? Ditolak sebagai Tuhan atau ditolak sebagai Nabi? Sebagai Mesias? Bro, gini bro, ya, silakan. Belum terlalu panjang. Itu bro bilang Kristen itu diajarkan oleh kaum Farisi, sedangkan Yesus sendiri itu membenci orang Farisi. Gimana ceritanya tuh Kristen bisa diajarkan kaum Farisi? Pertanyaan yang sangat gemilang. Baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah bertobat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan, tunjukkan kepada saya orang ahli kitab, orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama, pengikutnya banyak dan 2 kali pengikutnya banyak, dan ajarannya itu betul-betul bersumber dari orang Farisi itu sendiri. Saya katakan bocorannya, Paulus satu-satunya. Kecuali saudara bisa menunjukkan kepada saya ada orang Farisi yang keluar dari Yahudi, Israel, tanah Israel, Yerusalem, mengajarkan satu sekte atau pengajaran selain daripada Kristen. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Kalau untuk itu aku bisa bilang gak ada orang Farisi yang Nggak ada orang Farisi. Yesus yang pasti. Ajaran Iya. Yesus ya. Yes. Paulus di dalam ajarannya sendiri, Kisah Para Rasul 23 nomor 6, dia mengaku sebagai orang Farisi. Filipi 3 nomor 5 nomor 6, dia mengaku orang Farisi. Jelas itu. Lalu kemudian orang-orang Yahudi mengatakan tentang Paulus di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah dia penyakit samparnya, yaitu Paulus, seorang tokoh dari sekte Nasrani. Terjawab ya? Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah orang itu bertobat dari menyembah dewa-dewa, mereka kemudian ikut samamu, tapi menjadi orang neraka juga, dan bahkan dua kali lebih jahat daripada engkau. Sekarang Bung, sekarang nih 30 detik terakhir ya. Sejahat-jahatnya Yahudi, sejahat-jahatnya Bani Israel, mereka membunuh para nabi, mereka menolak Yesus, tapi mereka tidak pernah menggantikan HCM dengan manusia. Tapi korban daripada orang Farisi, dengan lantangnya mulutnya mengatakan Yesus itu dua natur, Yesus adalah Allah Bapa, Yesus mengosongkan diri, Yesus. Itulah bukti 2 kali lebih jahat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Siapa yang menyamar seperti orang Yahudi hari ini? Di luar Yahudi, yang nyamar sebagai Yahudi rohani, yang nyamar sebagai pengikut Yahudi, yang nyamar sebagai pelanjut tongkat estafet ajaran Yahudi siapa? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Kristen, Bung. Maka Kristenlah yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi. Poin, data, dan saya minta dibantah. Silakan. Oke, jadi tadi kan Bro mengatakan bahwa tidak ada satupun murid Yesus waktu dia disalib. Apakah Maria Magdalena bukan murid Yesus juga? Goblok itu, Yohanes itu, lihat
Maria murid Yesus. Dia adalah yang menyaksikan penyaliban itu. Catat, pertanyaan Anda sangat bagus dan saya suka. Ingat, kalau euforia di gereja sampai orang rela mati demi menyembah Yesus itu adalah benar. Yesus anak Maria mati bangkit pada hari ketiga itu adalah benar. Maka ingat, sekali lagi saya katakan, Tuhan pencipta langit dan bumi dalam konsep gereja nusul mengosongkan diri menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, bangkit di hari ketiga untuk menyelamatkan kita manusia. Katanya itu di mana kita dengarkan gaungan yang begitu keras dari gereja, dari mimbar gereja, merambah sampai ke penjuru bumi. Tapi pertanyaannya, apakah ada satu dari ke-11 murid atau 3.000 orang murid atau 70 di antara murid, satu manusia pun yang datang menunggu detik-detik bangkitnya Yesus dari kubur? Terlentang, duduk, berdiri, berjalan. Apa ada murid yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Nihil, kosong pemberitaan. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Bung. Kalau Yesus mengajarkan itu, wahai murid-muridku, ketahuilah, aku akan bangkit pada hari ketiga. Maka Anda akan mendapatkan informasi yang banyak. Bahkan Anda akan menemukan Bani Israel, 12 suku Bani Israel masih menuhankan Yesus sampai hari ini secara turun-temurun. Kenapa? Dia menyaksikan ada orang yang mengatakan, aku ini Tuhan, aku ini Mesias, kuasa diberikan kepadaku dunia akhirat, dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Saksikan aja nanti. Dihitunglah dia, Jumat, Sabtu, Minggu, tadang, benar-benar Yesus bangkit dari mati dan disaksikan oleh orang Yahudi, sehingga Yahudi hari ini beragama Kristen. Tapi faktanya, jangankan murid, jangankan manusia, semut pun tak ada yang seekor menunggu detik-detik kebangkitan Tuhan dari kematian. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Yesus bangkit dari kematian, Tuhan mati dibunuh oleh manusia, Tuhan itu kemudian menjelma menjadi manusia. Itu hanya ada dari Romawi dan Yunani. Di tempat asalnya itu kosong pemberitaan. Tidak ada murid Maria yang menyaksikan itu. Yes, ada Maria, ada Nikodemus, ada Yusuf Arimatea. Yes, betul. Tapi ingat, satu-satunya manusia yang datang pada hari Minggu subuh gelap gulita hanya Maria. Berarti hanya Maria yang tahu orang ini mati atau pingsan. Maria datang ke pemakaman, apa yang dibawa? Rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah itu? Padahal ini adalah hari ketiga, mayat sudah membusuk. Kenapa bawa rempah-rempah? Berarti Maria tahu ini yang di dalam kuburan ini sebenarnya bukan kuburan, goa. Itu adalah kuburan, goa yang dibuat untuk menyimpan mayat. Luas, bukan kuburan, itu kamar milik Yusuf Arimatea. Kenapa disimpan di sana? Ada oksigen, ada udara masuk keluar masuk. Kenapa? Karena menurut pemberitaan yang ada dalam Bible, orang ini tidak mati. Apa buktinya nggak mati? Apa buktinya? Maria datang membawa rempah-rempah untuk meminyaki luka, bukan meminyaki mayat, tetapi untuk meminyaki luka. Satu. Yang kedua, di dalam Lukas 24 Anda lihat nomor 36, apa yang dikatakan oleh Yesus tiba-tiba? Shalom alaihim. Nomor 37, murid-muridnya tersentak kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Subhanallah. Andai saja Yesus mengajarkan aku bangkit pada hari ketiga, begitu Yesus muncul di hadapan mereka, Assalamualaikum, maka murid semuanya akan terharu, berlari memeluk Yesus. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Bapa, Yahweh, Elohim, Maha Suci Engkau, haleluya. Ternyata Tuhan kami betul-betul bangkit. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maka dicumilah Yesus itu, dipeluklah dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Wow. Berarti tidak ada pemberitaan aku akan bangkit pada hari ketiga. Ada bro. Silakan. Itu ada. Silakan. Nanti Anda akan semakin berat kalau Anda mengatakan ada. Di dalam Lukas, Yesus pernah silakan. bilang anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Yes, saya bantu. Lukas 24 nomor 44, 45, 46 Yesus mengatakan, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat.
bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda cari di dalam Taurat 1 jam sebelum kiamat, tidak akan pernah Anda temukan itu. Ada tertulis tentang aku bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana? Di Taurat. Di mana lagi? Di Mazmur. Di mana lagi? Kitab para nabi. Tunjukkan. Jangan 3 kitab. Taurat aja. Kalau ada tertulis Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di dalam Taurat atau perjanjian lama deh, cari Kejadian kah, Imamat kah, Bilangan kah, tunjukkan kepada saya akan tutup Komal dan lembaga Mu'alaf Center yang saya dirikan akan saya bubarkan kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya. Tapi Bung, saya sudah geluti Bible, berpuluh tahun saya belajar Bible, tidak pernah saya temukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tidak akan Anda temukan. Artinya bahwa kebangkitan Yesus itu cerita hanya ada di Kristen. Ceritanya hanya ada di gereja Barat merambah sampai ke Indonesia. Ingat poinnya sudah 3 nih. Yang pertama tadi, yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga sekarang. Siapa yang menggunakan kain lenan? Terus yang kedua, di mana tertulis di Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga? Sudah 3 PR Anda. Oke, aku sapa dulu Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Os dan Kang Chan dan lain-lain. Lanjut Bentar, Gurunda. lagi loading nih. Aku di Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 5 sampai 12. Saudaraku Yesaya, boleh Minta dibesarin boleh? Nabi bentar. boleh silakan. Oke, silakan. Bentar. Oke. Jadi tadi Bro bilang tidak ada satupun murid Yesus waktu Yesus disalib. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya yang dikasihannya di sampingnya. Ia berkata kepada ibunya, "Inilah ibu." Ya, sebentar. "Ini anakmu." Oke. Jadi yang mana yang benar ini? Maksudnya? Jadi tadi kan Bro bilang jadi murid Yesus itu semuanya lari waktu Yesus disalib. Terus ini Yesus sendiri bilang dia menyerahkan ibunya kepada muridnya untuk menjadi inilah ibu, inilah anakku kepada. Waktu Yesus ditangkap pada lari, bukan pas. Iya, itu mana muridnya di situ selain Maria? Mana? Siapa muridnya yang ada? Lihat Kalau pas ibunya ditangkap dan ada Yohanes. yang dikasihinya. Iya, siapa yang dikasihi di situ? Ya, tapi kan memang tidak dijelaskan namanya, tapi kan ada. Murid yang dikasihinya itu yang bersandar di dadanya itu siapa? Laki-laki. Ya siapa? Iya, Yohanes. Jadi ada murid laki-laki bersandar di dada Yesus gitu? Ya, Yohanes. Yakin? Yohanes. Yakin laki-laki bersandar di dada Yesus? Enggak. Kan tadi Bro bilang tidak ada, tapi di sini dijelaskan ada muridnya. Ada Iya, murid di situ. muridnya itu Maria. Maria itu Iya. murid Yesus. Nah, terus Ibunya, ibu, Berarti ada kan muridnya? di situ juga ada ibunya, ada istri Klopas juga ada di sana. Terus Ya, yang menulis ini ada, kitab Pak. saudara Lukas, Markus, Yohanes, Petrus, Paulus, kemana mereka? Sembunyi mereka, sembunyi. Nah, lalu cerita tentang salib informasi dari mana? Karena itu Gimana? Mari ibunya satu sama Yohanes. Kan Yesus waktu disalib dia teriak ke murid kesayangan nih, inilah ibumu waktu disalib, inilah anakmu. Dia ngomong ke Yohanes kok. Mana buktinya dia ngomong ke Yohanes? Di mana? Tolong tunjukkan datanya. Saya kasih referensi Yohanes 21, data 24, 25. Coba tunjukkan di mana Yesus berteriak kepada Yohanes, penulis Yohanes. Bang Ardi, aku sholat dulu sebentar Bang Ardi ya. Ya. Siap. Ini Bro Eno kan. Aku salah
bahwa nubuat di perjanjian lama tuh ada tentang peristiwa Yesus memang ada, bro. Suaranya kecil, Bang. Suaranya kecil. Kecil. Iya. Bentar. Mas Ya, yang lain boleh lanjut dulu. Ya sambil cari itu ya ayatnya. Ingat yang pertama tadi, di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi, orang jujur, orang soleh, orang benar dipakai untuk menggantikan orang fasik. Itu PR pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Masih ingat kawan-kawan? Yang kedua apa? Lenan, kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Yang ketiga, jadi kalau kita dialog itu Murid Yesus, ya, murid Yesus yang menyaksikan. iya. Padahal itu isu-isu yang kritikal ya dalam kekristenan ya. Harusnya nggak lama gitu. Ya, karena itu prinsip. Itu hal. Moderator, Bang Juma, Siap. udah ada lawan belum? Nggak ada, ini teman-teman kita dialog aja. Diskusi. Aku lagi tidur tadi. Udah kita dialog aja lah. Apa topik kita? Nggak, tanya teman-teman kita dulu. Mereka mesti mencari data. Oh, udah ada lawan ya? Iya, lawan diskusi ya, betul. Oh iya, lanjutkanlah. Nanti kalau nggak ada lawan baru kasih tahu. Gimana mau dikasih tahu di situ mau tidur? Enggak, udah bangun. Aku barusan bangun ini, tidur aku dari tadi. Ya, tunggu aja dulu. Kita tunggu teman-teman kita ini. Ya, nanti kalau mereka KO kasih tahu ya. Nggak ada KO. Orang belajar. Lanjut aja, Bang Mime. Mime bos, Bang, lanjut aja Bang. Ya, tidur lagi. Matiin roh. Oke, sambil menunggu teman-teman ya. Oh, tadi udah pergi yang satu ya? Udah Ustaz Zuma udah tinggal satu lagi nyari. Meme kalau mau masuk saya kira boleh tuh. Mungkin ya. Iya. Bang Memenya ketiduran tadi. Jadi begini ya Bang, saya mau menambahkan sedikit dari narasi Enoch tadi ini kan, yang dimana Petrus dia katakan bahwa seakan-akan Petrus ini menghalangi untuk penyaliban kepada Yesus. Yang dimana tadi Yesus mengatakan bahwa enyalah iblis. Bahwa di sini seakan-akan Bang Henok ini juga memperkuat dalih bahwa Yesus ini siap untuk disalib seperti itu. Jadi kalau kita membaca dalam Alkitabiah ya mana dalam Lukas 6 nomor 16 itu Yudas kan di situ menjadi pengkhianat, di situ yang dikatakan. Ini di situ di dalam yang dimana tadi yang Bang Zuma katakan
bahwa di dalam Matius 26 ya kayaknya tadi itu, di situ sudah membuktikan bahwa anak manusia memang akan pergi. Itu. Jadi di sini kalau banyak kita membaca ayat ini memang kesimpulannya bahwa memang apa namanya, bahwa anak manusia akan pergi. Dia mengatakan celakalah orang yang menyerahkan dirinya untuk disalib. Itulah mengapa disalib Yesus dia masih berteriak-teriak. Makanya di sini seakan-akan Bang Enok tadi tujui bahwa Yesus ini siap disalib. Nyatanya kalau dia siap dalam Matius 46, kira-kira jam 3 bersulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani. Kan seperti itu. Jadi berarti sejak semula Yesus ini ke dunia bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi karena dia ini mungkin bernasib sial. Mungkin seperti itu. Iya, jadi kalau dari penjelasan saya tadi, menurut bro siapa nih yang disalib nih? Jadi di sini saya mengatakan kepada Anda tadi itu seakan-akan Anda ini Loh enggak, saya cuma membacakan Yesus ini siap untuk disalib. Ya, saya cuma menyatakan apa yang saya pelajari dan tertulis. Saya tidak pakai tafsiran dan lain-lain. Maksudnya kemudian saya mau minta kesimpulan saja dari yang saya jelaskan. Tadi kan bro menanggapi apa namanya pernyataan dari saya. Maksudnya kalau memang dia maksudnya dari arah pembicaraan tadi, nah kemudian siapa yang disalibkan begitu kalau memang bukan Yesus? Ini Bapak marah. Ya orang fasik. Kalau saya ditanya, saya jawab orang fasik, pengkhianat. Oh iya, namanya nggak tahu ya? Jelas itu Yudas kan dalam kitab saudara yang disebut pengkhianat, kan beliau. Oh ya, jadi yang bunuh diri bukan Yudas ya? Nah itu cerita yang muncul belakangan, bukan? Prosesi terjadi penyaliban, kemudian muncul sebuah kitab yang menceritakan itu. Tidak diceritakan sebelum kejadian. Sebelum penyaliban. Sebentar, saya bukakan. Silakan. Sebentar. Aduh. Oke, wait. Sebentar. Wah, ini lagi nge-lag nih. Bentar. Oke. Sebentar. Oke. Ini dia. Iya, silakan. Dikasih besar boleh, Bang? Biar kelihatan, aku nggak kelihatan jelas di sini, nggak bisa lihat dekat. Terlalu kecil tulisannya. Bang Wajah masih sholat. Kayaknya masih sholat beliau. Oh iya ya. Astaga. Lupa aku ndak ini juga tadi ndak merhatikan. Sebentar. Lupa deh Bang. Perkuat argumentasi saudara ya terkait kematian Yudas karena saya akan membantah itu. Iya, silakan. Oke. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah jatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uangnya 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusanlah kamu itu sendiri? Itu urusanmu sendiri. Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kemudian disebutkan lagi di perjanjian baru juga, saya lupa di mana. Nah, itu di situ tapi ditulis dengan perut terbelah. Nah, kemudian saya mencari referensi lain dalam tafsiran-tafsiran di luar, maksudnya untuk membahas yang satunya lagi karena terjadi perbedaan pendapat, point of view yang berbeda karena di kitab selanjutnya itu dijelaskan perut dia jatuh kemudian perutnya terbelah. Nah, namun ada penjelasan logis dari kisah yang ada di ayat ini waktu dia menggantungkan diri. Kemudian kalau orang gantung diri membusuk, lalu ketika mayat itu jatuh, itu bisa terjadi pembengkakan badan. Kemudian pas terjatuh itu maka terbelahlah badannya. Itu yang saya dapatkan. Nah, peristiwa ini yang dijelaskan yang di layar ini sebelum penyaliban. Bisa dibuka nanti. Ya, boleh saya bantai ya? Silakan. Oke, jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya alur cerita sesuai dengan konsep yang ada, kemudian satu hal,
Yang pertama menceritakan bunuh diri dengan cara menggantung. Yang kedua, perutnya terbelah, jatuh tertelungkup, dan seterusnya. Nah, ini satu hal yang sudah terindikasi dua pemberitaan yang berbeda. Lalu kemudian Anda mencoba untuk menyusun cerita itu. Lalu bagaimana dengan waktu kematiannya? Di dalam Matius 27 nomor 5 sampai 7, di sana jelas sekali Yudas mati sebelum tanah dibeli oleh imam kepala. Coba Anda baca. Yudasnya mati sebelum tanah dibeli oleh imam kepala. Tapi kalau Anda melihat Kisah Para Rasul 1 nomor 18, Yudas mati setelah dia membeli tanah. Mana yang betul? Membeli tanah, dia mati sebelum membeli tanah, atau dia mati setelah dia membeli tanah? Mana yang benar? Kontradiksi, mau lari kemanapun tetap salah. Lalu kalau kita melihat dari oknum yang membeli tanah, Matius 27 nomor 6 sampai nomor 7, yang membeli tanah adalah para imam kepala. Itu jelas. Tapi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18, yang membeli tanah adalah Yudas itu sendiri. Kebohongan yang ketiga. Banyak hal. Saya bisa menunjukkan sampai kebohongan kelima atau sampai keenam. Tapi ini aja dulu Anda renungkan. Apa mungkin kemudian ada cerita yang kontradiksi untuk menutupi kemudian cerita bahwa Yesus yang mati, bukan Yudas? Ini semua sebuah propaganda yang kemudian tidak kompak antara penulis Kisah Para Rasul dan penulis Matius. Yang satu mengatakan mati sebelum membeli tanah, yang satu mengatakan mati setelah membeli tanah. Yang satu mengatakan yang membeli tanah adalah imam, yang satu mengatakan yang mati yang membeli tanah adalah Yudas itu sendiri. Kebohongan. Jadi iman boleh ada, tapi harus bertumbuh. Bertumbuhnya iman dengan ilmu, bukan dengan doktrin. Ilmu. Oh, Yudas itu bunuh diri. Oke, apakah hanya sampai di situ? Pelajarin kok poinnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, kalau saudara mengatakan Yesus itu harus mati karena Petrus berkhianati, di dalam Matius 16 nomor 23, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Petrus mau Yesus itu diselamatkan dari penyaliban. Itu maunya Petrus, tapi maunya Allah gimana? Maunya Allah, Yesus itu ditangkap, tapi sebelum ditangkap ada orang yang menggantikan dia dan penyaliban itu terjadi. Itu maunya Allah. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa maunya Allah? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah. Apa salah Yesus? Kenapa harus dibunuh? Ternyata pembunuhan dan penangkapan Yesus itu diasaskan terhadap kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Matius 22, Matius 26. Yesus ditangkap dari hasil rekayasa kesaksian-kesaksian palsu. Apakah Anda rela memberikan seorang anak untuk dibunuh dengan berdasar kesaksian palsu? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus harus didengarkan, bukan dibunuh. Lalu kemudian, ini terakhir ya, supaya kita ini pelajari lagi, utamanya teman-teman saya yang Kristen ini. Di dalam kitab saudara Lukas 22 nomor 16, Yesus berjanji tidak akan makan roti Paskah selain nanti di kerajaan surga. Lukas 22:16. Di situ Yesus berjanji, aku tidak akan makan lagi roti, ya, selain nanti di hari kebangkitan. Tetapi Lukas 24 nomor 30, Yesus makan roti. Mana yang benar ini? Yesus makan roti atau Yesus tidak makan roti? Berarti ada yang berjanji tidak makan roti, tetapi ada yang disangka Yesus makan roti. Ada dua kejadian. Kemudian di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji, aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan Allah. Itu Yesus yang betul itu.
Yang asli itu berjanji tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di hari kebangkitan, di hari kerajaan, yaitu di hari penghakiman. Itu janjinya dia. Tetapi di Yohanes 19:30 di situ ada orang disalibkan, sebelum dia mati dia minum anggur dulu. Berarti ada dua oknum yang berbeda. Satu berjanji tidak minum anggur, berjanji tidak makan roti, yang ditangkap dan yang disalib makan roti dan minum anggur. Sama enggak kira-kira oknumnya? Tidak sama bagi orang yang berpikir. Nah, terakhir, sabar. Terakhir, di Kisah Para Rasul 29 nomor 19, tetapi mereka hanya berselisih paham tentang dia, tentang soal-soal agama mereka. Mereka berselisih paham. Tentang seorang bernama Yesus, mereka berselisih paham. Yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Orang mengatakan dia mati, tetapi Paulus mengatakan hidup. Berselisih paham. Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Ingat materi-materi kita yang pertama, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya minta data di mana ada tertulis orang fasik diselamatkan, ditebus dengan menggunakan orang yang benar, dan orang jujur diganti, dan pengkhianat diselamatkan, digantikan oleh orang yang jujur. Karena kalau kita melihat di kisah Abraham diminta oleh Allah mempersembahkan anaknya, tetapi anaknya ini jujur, dia ikhlas, rela menerima apa yang kemudian Tuhan berikan, lalu Tuhan ganti dengan binatang. Yesus datang sebagai orang benar, ya, yang tadinya diperintahkan kepada orang Yahudi mempersembahkan binatang, diganti menjadi manusia. Jadi ada kebalikan. Abraham diminta mempersembahkan manusia, diganti dengan hewan. Yahudi diminta persembahkan hewan, tapi oleh Kristen diganti dengan manusia. Ini adalah dua kenyataan yang harus diupas tuntas dan harus kemudian dipikirkan dengan logika yang sehat. Terakhir dari saya sebelum saya pamit undur diri, pesan saya kepada adik-adik yang ada di sini yang Kristen, ya. Yesus itu mengaku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Domba, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ya, jadi di luar Israel itu Yesus sebut sebagai guguk dan disebut sebagai pemakan sampah, juga disebut Ya itu sebagai di mana tuh hamba. Bang? Biar saya catat Bang. Matius 15:24. Nanti kalau sudah mau membahas itu boleh kontak host, nanti kita uraikan. Dan saya berani mengatakan, mohon maaf, dengan serendah-rendahnya saya mohon maaf, saya berani mengatakan bahwa teman-teman Kristen ini bukan domba, melainkan guguk yang Yesus katakan di dalam Matius 15 data 23, 22, 23, 24 sampai 25. Ya, sorry Bang, saya potong dulu itu. Silakan. Berbicara soal perempuan yang di Samaria, bukan? Betul. Iya. Jadi di situ Yesus mengatakan bahwa dirinya diutus hanya untuk domba Israel saja. Artinya Iya. dia tidak mau menyembuhkan anak dari perempuan itu, bukan? Yes. Nah, ketika dia menyembuhkan anaknya, apakah dia telah melanggar apa yang diucapkan sebelumnya? Tidak. Jadi gimana ini? Oke, baik. Saya seorang dokter diutus ke Papua. Di tengah perjalanan ada orang yang sakit. Bolehkah saya mengobati anak tersebut? Padahal itu bukan orang Papua. Sebagai dokter. Ya, berarti keselamatan itu boleh dari luar Israel, kan? Oh, tunggu. Kalau tunggu, sabar. Ya. Lanjut Bang, lanjut aja. Iya. Iman yang dipercayai oleh wanita tadi itu apa? Iman wanita ini tadi apa? Kita kupas, mumpung ditanggapin. Silakan. Ya, kuat. Imannya benar, imannya besar. Ya, imannya besar. Oke, apa iman yang besar itu? Pengakuan perempuan yang diakui oleh Yesus imannya besar itu yang mana? Kalau Anda belum memahami, saya sebutkan. Oke. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Oke.
perempuan itu mendekati dan sujud menghormat kepada Yesus. Tolonglah aku, Tuhan. Yesus mengatakan apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Anak-anak di sini Bani Israel. Dan melemparkannya kepada guguk. Apa kata perempuan itu? Benar, Tuhan. Nah, coba. Pernyataan Yesus yang mengatakan tidak layak roti yang untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Perempuan mengatakan, benar Tuhan, benar. Saya akui Tuhan. Tetapi, tetapi kata perempuan itu, tetapi guguk itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang Yesus katakan? Benar imanmu itu. Benar kalau Anda guguk. Benar kalau Anda pemakan remah-remah. Maka Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukehendaki. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Apa iman benar itu? Mengakui dirinya guguk, mengakui dirinya pemakan sampah. Silakan, ada tanggapan? Ya, jadi dalam ayat itu disebutkan aku hanya diutus untuk domba Israel saja. Jadi bro beranggapan bahwa itu memang suatu keharusan dan memang tidak boleh dilanggar. Artinya tidak boleh dari luar, bukan tidak boleh, tapi artinya hanya untuk bangsa Israel. Berarti di luar itu tidak dapat keselamatan begitu. Maksudnya bukan diutus. Ya, ini hanya kesembuhan anak. Ini bukan keselamatan hari kebangkitan. Ini hanya menyembuhkan anak saja. Yesus boleh menyembuhkan siapapun, boleh. Tetapi tentang ketauhidan, tentang keyakinan, tentang agama, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Ya. Jadi, kalau bagaimana dengan Matius 28 perintah dia untuk pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu gimana? Baik, mari kita lihat. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita lihat ya. Nanti saya arahkan Anda ke original teksnya. Matius 28 nomor 19 kalau nggak salah itu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Oh, enak kali ini kalau kita lihat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Yang pertama yang harus disadari, kalau ini dianggap benar, data ini dianggap benar, yang pertama, orang di luar Yahudi harus dijadikan hamba atau murid? Ya. Murid. Berarti bukan hamba. Maksudnya gimana sih? Kan dia minta menjadikan murid. Iya. Ya murid, kan? tulis saja murid, ya murid. Dia mengatakan Mateu teusate. Dia murid. Kalau orang menjadi murid, apakah guru itu Tuhan? Oh, itu lain lagi, lain pembahasan lagi. Oke, lain pembahasan lagi. Baik, mari kita masuk ke dalam original teksnya. Apa yang dikatakan original teksnya? Poreu tentes matai teusate. Apa arti Indonesia yang sebenarnya? Jadikanlah murid semua etnos muridku. Semua etnis muridku. Jadikanlah murid semua ras muridku. Yang mau dijadikan murid adalah ras. Ras siapa? Ras muridku. Itu original teks. Tapi lembaga kitab Anda memplesetkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28:19, sebentar saya cek dulu. Silakan. Sambil dicek, saya mau nambahkan kalau salah di Alkitab ada tertulis bahwa Tuhan tuh ngadain pesta, dan di pesta itu tiba-tiba anak-anak Allah itu gak ada yang hadir. Ini ibarat kata tuh dari ajaran Yesus perumpamaan, dia ada tertulis seperti itu. Nah pas ada hari, jadi dia undang semuanya di luar anak-anak dia. Itu sih yang aku bisa sampaikan. Kenapa kok Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku, itu karena Israel udah nolak dia mentah-mentah sampai ditangkap. Sabar. Oke, ada tanggapan lain? Saya pakai satu device, jadi saya tidak bisa buka interlinearnya untuk saya lihat. Nanti saya akan cek lagi nanti. Cuma kalau memang harusnya untuk bangsa Israel saja, harusnya di situ dituliskan ke-12 suku Israel atau kepada domba Yehuda atau ya intinya kepada suku Israel. Tapi kenapa di situ bangsa ditulis bangsa? Original teksnya di sana jelas dikatakan etnos.
Ketika berbicara etnos itu etnis. Kalau Anda paham etnis, berarti Anda tahu etnis itu ras. Ras yang dimaksud di sini adalah ras muridnya. Ras muridnya Yesus hanya ada 12 suku ras. Ya, segala Israel. ras atau ras saja di situ ditulis. Segala ras muridku. Jelas kan? Etnos. Sebentar, saya cek. Silakan. Penguat data itu adalah salah satunya Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ya. Nah, penguat kedua, Biar tidak menyimpang saja. ya jangan menyimpang ke bangsa lain, tapi pergilah kepada murid-muridku yang hilang dari Bani Israel. Itu penguat Iya, pertama. maksudnya itu sebagai komando utama dulu, bukan berarti tidak boleh yang lain, tapi kan artinya yang menjadi utama, sama seperti waktu Yunus diperintahkan untuk ke Niniwe, tapi dia lari ke Tarsis. Nah, itu salah satu penyimpangan. Itu sebelum Yesus Sama seperti ditangkap kan ya? perintah Paulus, Roh Kudus kepada Paulus untuk tidak mengabarkan Injil di Asia Kecil. Bukan berarti dia tidak boleh ke Asia, tapi dia lari ke seberang dulu, saya lupa di daerah mana. Tapi dia tidak jalan ke Asia Kecil dulu. Itu supaya dia tidak menyimpang. Oke, baik. Di luar Bani Israel itu tidak dianggap umat, tidak dianggap bangsa. Saya kasih pola pikir yang kedua pada saudara terkait tema ini. Yang pertama Matius 10 tadi, data 5, data 6. Itu pesan Yesus kepada muridnya. Murid yang taat tidak mungkin melanggar. Yang kedua, Hakim-Hakim 20:26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa ini maksudnya apa ini? Apakah seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini? Sebentar, ini di Hakim-Hakim atau di Matius ini? Hakim-Hakim 20:26. Nanti saya akan kasih data kepada saudara. Berapapun data yang Anda butuhkan terkait domba. Domba itu hanya untuk Bani Israel. Tidak ada di luar Bani Israel. Di luar Bani Israel itu disebut Goyim. Yang ikut masuk ke dalam tengah-tengah Yahudi disebut serigala atau guguk. Silakan. Ya, Yosua. Bang Richagin boleh tambahin, kalau mau tambahin saya lagi Gini, cari datanya. Ini Takutnya kita saya ambil keluar. harus dengan konteks kan kerohanian ya, maksudnya dalam arti spiritualis. Iya. Jadi itu maksudnya untuk masalah ini kan tadi seperti aku bilang, Tuhan kan pernah ada tertulis Tuhan pernah ngadain pesta yang seperti ajaran Yesus. Nah, anak-anaknya nggak ada hadir, terus jadi makanya yaudahlah kita sebarkan ke luar bangsa. Itu sama seperti peristiwa Yesus ketika Yesus itu kan roti hidup yang dari surga, itu menurut kepercayaanku ya. Nah, tentunya anak-anak Israel tuh kagak ada yang mau makan itu si Yesus, maksudnya makan dalam arti bukan dalam hal kasar, maksudnya nggak ada yang terima itu ke Yesusnya. Makanya Tuhan jadi langsung lempar ke seluruh bangsa yang di luar, orang-orang di luar Israel, itu karena bangsanya sendiri nolak ke Yesus. Sebenarnya memang tujuan Tuhan ya untuk bangsa Israel, karena di luar Israel kan udah punya kepercayaan masing-masing mereka. Ya, itu pembelaan. Tapi saya ingin membacakan Yosua 10:21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Pertanyaan saya, bangsa yang dimaksud ini seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi? Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Itu Yosua itu lain lagi, itu bahas lain lagi itu. Iya betul. Kronologinya beda. Saya ngerti. Yang saya maksud di sini, apakah seluruh bangsa? Nah, bangsa di situ yang dimaksud adalah memang khusus spesifik ke bangsa Israel. Nah, di situ Yosua, itu kan di situ bukan tidak disebutkan Israel. Dari mana Anda mengasumsikan? Si Yosua, kan? Berarti bangsanya si Gimana Yesus. bunyinya? Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak seorang pun yang berani. Bangsa itu kan, bangsa itu. Nah, berarti kan lebih spesifik, tapi bukan jamak situ bangsa-bangsa, bukan. Lalu bagaimana dengan pengakuan Yesus, aku diutus hanya
kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jelas Ya, menyebut itu kan- ras Israel. Sebentar. Anda Jadi itu kan disebutkan itu kan hanya untuk mencobai perempuan di Samaria itu. Hanya untuk melihat keteguhan imannya. lah, Jadi bukan berarti Gini bro. Dia memang awalnya seperti itu. Tapi itu kan kalau kita harus anggapnya dari segi spiritual ya. Yesus kan di situ kan sebelum dia seperti sekarang nih dinyatakan sebagai Tuhan lah bagi kepercayaan Kristen dan Katolik. Memang pas di situ kan dia seperti orang yang penting lah. Seperti ada juga pernah kan orang yang kerasukan aja, roh jahat aja bisa sampai bilang, aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Nah itu kan udah ada saksi lah, ibarat dari alam sana lah, alam roh lah. Nah maksudku untuk peristiwa perempuan Samaria kayak gitu yang ketika Yesus dia mau nyembuhin, itu kan Yesus murah hati bahwa siapa lagi selain yang dari langit nih, sosok yang ibarat kata tuh ya dari Tuhan itu mana lagi manusia yang bisa seperti kayak gitu, yang tabib yang hebat lah. iya, Yesus dipercayai oleh orang Samaria tadi sebagai tabib. Percaya dia, makanya dia datang untuk menyembuhkan anaknya. Nggak langsung sih bro, dia kan lagi datang, maka Yesus jawab seperti itu. Emang untuk Israel doang kok sebenarnya. Iya, dia sudah aku itu. Dia katakan bahwa imanmu betul, imanmu benar. Lalu apa yang salah ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Aslinya seperti itu memang. Sorry, ini harus dari segi konteks spiritual. Memang di kitab suci tidak tercatat apa yang Tuhan mau, karena kan kita manusia bro. Iya, Bukan tapi Tuhan. Nah itu jadi apa yang Tuhan mau kan yang tahu cuma Tuhan. Sorry ya, ini kalau kitabku Tuhan Yesus doang yang tahu. Seperti ada tertulis. Assalamualaikum. Waalaikum. Nih, Waalaikum. nih Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Bapa kita semua, Sang Pencipta, itu kan siapa lagi yang tahu? Siapa lagi yang punya kuasa dari langit? Pada saat itu kan cuma Yesus. Iya, Yesus datang mengaku untuk umat Israel. Ya, tadi saya buka di interlinearnya, di situ ditulis etnos, dan saya buka stroknya, dan itu memang digunakan untuk ada sebelumnya itu ada kata semua bangsa, istilahnya seperti itu, semua etnis. Jadi tidak terpacu pada bangsa Israel saja. Karena gini, kalau fokusnya hanya bangsa Israel saja, sedangkan di kisah sebelumnya orang Israel saja menolak dia. Jadi buat apa lagi gitu loh? Sudah pasti kan bukan ke Israel tujuannya, artinya seluruh bangsa. Itu udah benar terjemahannya. Tidak ada yang benar di situ. Porontentes itu artinya jadikanlah murid. Jadikanlah murid. Betul. Jadikanlah murid seluruh etnis muridku. Nah, tuh. Ya, seluruh etnis kan, bukan seluruh Israel kan? Seluruh etnis muridnya. Etnis murid Yesus itu ada 12 suku. Ya, jadikanlah seluruh Bukan seluruh, jadikanlah murid. Jangan langsung ke seluruh. Jadikanlah murid seluruh etnis, seluruh ras muridku. Menjadi muridku. Tidak ada kata menjadi. Jangan ditambah-tambah. Coba carikan saya kata menjadi. Sampai gundul alisnya nggak akan Anda temukan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, sebut. Ya, di situ baptislah murid ya. Ya. Itu, etnis muridku. Ya. Habis kata etnis itu nggak ada muridku di situ, bukan muridku. Menjadi murid saja. Sebentar, saya cek lagi ya. Silakan. Oke, di situ dibilang baptizing them mereka. Iya, itu murid, yang ras daripada muridnya itu yang dibaptis. Anda bukan ras muridnya. Di situ tidak ada kata ginomai, tidak ada kata ginomai di sana bahwa mereka yang bukan dari ras murid harus menjadi murid. Tidak ada. Dia hanya mengatakan jadikanlah murid
Ya, Etnos, etnos, Ya. ras, murid. baptising, Oh, belum sampai ke situ. di situ baptising. Iya, Langsung setelah baptising. dikatakan bahwasanya etne baptisan itu merujuk kepada orang-orang yang berasal dari etnisnya dia yang dibaptis. Gini bro, tapi setelah mereka terima Roh Kudus, kan itu seluruh bahasa kan mereka bisa ngomong. Nah, terus? Kalau dalam kitabku tertulis ada bahasa di luar bangsa Israel loh. Ada dari mana, ada dari Arab juga loh kalau nggak salah. Ya, terus kan memang Aku pernah mereka baca Jadi mereka berarti memang kalau Coba memang begini nih, kalau memang cuma sampai sebatas di ayat itu, nggak ada peneguhan di ayat yang pas dapat bahasa roh untuk seluruh dunia yang orang pada kaget kok kita bahasa lainnya bisa pada ngomong. Nah itu berarti memang, tapi kan ini ada. ya Anda lupa. Ya, Ada penambahan bahwa dalam Kan- kuasa Roh Kudus itu dia bisa Apakah saudara tidak pernah pelajari bahwasanya Septuaginta itu hadir dikarenakan orang-orang Yahudi sudah tidak paham lagi bahasa Ibrani? Iya, tahu. Nah, tahu kan? Makanya kitabnya mereka diterjemahkan. Sedangkan yang disebut domba, Yeremia 23 nomor 3, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Ya. Berarti Maksudnya? ya artinya bahwa Bani Yakub itu sudah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Benar. Nah, itu benar. inilah yang diminta oleh Yesus untuk dijadikan sebagai murid, bukan Anda. Yakin. Yakin Yeremia 50 nomor 17, Israel adalah seperti domba yang dicerai beraikan. Anda bukan Israel, Anda bukan Bani Israel. Terus Jadi perang saudara itu, setelah perang saudara itu kan akhirnya Tuhan mencerai beraikan mereka. itu udah lama. Ya. iya memang, makanya Yesus datang setelahnya kemudian diutus kepada domba yang hilang dari umat siapa? Umat Israel. Kenapa hilang? Karena mereka sudah dicerai beraikan oleh Tuhan. Baca Yeremia 23 nomor 8. Ya. Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara, dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Mereka akan tinggal di tanah mereka sendiri. Itu jelas itu. Itu di mana? Di mana? Di mana? Di dalam Yeremia 23 nomor 8. Iya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu bukan untuk kita itu. Aku kan sorry ya. Bukan. Aku juga lahir. Bukan. Untuk kita ya. Bukan. Oke. Kalau gitu gini, kalau gitu kita harusnya apa nih? Agama yang Bukan. boleh kita anut apa bro? Kalau gitu kan Nah. bro itu kan nggak Oke. boleh nih, karena itu untuk Yes. Israel doang. Kalau gitu agama kita apa dong kalau kayak gitu? Satu-satunya agama ya Islam. Oke. Jadi apakah nabi-nabi terdahulu bersyahadat juga? Yes. Jelas. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam mengakui Tuhan, syahadat itu persaksian bahwa Ya. Tuhan itu adalah yang ia kenal. Anda juga Ya. bersaksi Yesus itu adalah Tuhan Anda. Itu syahadat Anda. Ya. Oh, itu syahadat ya, begitu ya? Iya, persaksian kan? Anda bersaksi Oke, Yesus Bang itu Adi, Tuhan boleh bagi Anda. kasih sedikit, biar nggak kemana-mana pembahasan saya tadi. Takutnya saya kemana-mana. Silakan. Bro, sekilas nih sambil nunggu. Oh Iya. iya. Silakan. Oke, silakan. etne baptisone autos. Ini Etnes Anda ini translate yang Anda gunakan adalah terjemahan Indonesia ke Yunani. Coba Anda tampilkan original teks dari manuskrip tertua. Ini Indonesia diyunanikan, pasti Yunaninya ikut ke terjemahan Indonesia. Ya, ada ini, ada Itu pasti apakah Bro Juma punya? Kalau punya boleh tolong ditampilkan. Coba, Siap Gurunda. ya silakan. Gimana Gurunda? Coba lihat di, Sinaiticus? iya coba. Baik Gurunda. Kodeks Sinaiticus, kemudian Matius berapa Gurunda? 28:19. Oke, sambil nunggu Sebentar. Bang Zuma ini Silakan. berarti selain orang Israel nih, kan tadi Bang Zuma bilang kalau gitu Yesus diutus memang untuk bangsa Israel dan dia mau cari domba-domba yang tersebar di seluruh luar Israel nih supaya masuk ke ajaran dia gitu. Terus kalau gitu yang selain, kan aku kan emang bukan kelahiran Israel, maksudnya aku dari Indonesia, masalahnya selain Israel itu kita harus nganut agama apa itu? Ya agama Islam.
Kan Yesus Ya, jadi, iya, gimana Bentar, saya gimana? potong dulu. Itu Silakan. berbeda berarti ya, Bang Zuma. Jadi dari yang saya kasih tadi berarti berbeda ya dari kodeks tertuanya. Gimana? Iya, itu terjemahan Indonesia diyunanikan. Pasti mengikuti Yunani. Oh, bukan dari Yunani ke bahasa Inggris kan ya? Soalnya saya tidak menemukan bahasa Indonesia di situ tadi. Iya, tapi itu terjemahan dari bahasa apa yang Anda tampilkan? Ya, saya dari interlinear. Nah, interlinear. Ya, coba boleh dibukakan Bang Ardi. Baik, siap. Ya. Host, itu tulisannya host. Ini dari Codex Sinaiticus. Ya. Matius berapa Gurunda? 28 19 ya Gurunda. Iya. Ya, baik. Ah, ini. Waduh, baterai saya. Isinya Gurunda atau gimana, Gur? Ya, coba ada kata mateteu. Mateteu itu apa? Menjadikan murid. Semua. Ada kata pas. Lalu ada kata etnos. Etnos itu ras, bangsa. Ya. Sama Lalu- nggak bunyinya sama yang di sini yang saya kasih? Lalu ada kata mateteu, diulang lagi. Menjadi murid. Jadikanlah murid semua etnos muridku. Kelihatannya agak sulit, Dinda Ardi. Coba tampilkan Matius 28:9 yang di Indonesia aja. Ya, di Indonesia biar lebih mudah dipahami. Di copy atau gimana Gurunda? Di ini ya, paralelnya aja. Paralelnya supaya kita bisa lihat. Paralel. Iya, supaya kita bisa lihat terjemahan per revisi. Baik. Matius 28. 19. Baik, Matius 28. Oh, dari Sabda juga ya? Iya, dari Sabda biar Anda bisa lebih mudah mempercayai kan datanya. Halo Dinda, coba klik terjemahan baru di angka 3100. Jadikanlah. 3100. Jadikanlah mateteuo. Ini Iya. Gurunda. Apa terjemahannya mateteuo? Mateteuo. Jadikanlah muridku. Jadikanlah Iya. murid. Iya. Geser lagi ke 9356. Baik, Gurunda. 9356. Pas semua. Di sampingnya tadi jadikanlah. Ikuti aja runutannya. Jadikanlah semua. Jadikanlah. Iya, di situ di sampingnya tadi. Jadikanlah semua. Oh, ini Semua jadi segala- satu Gurunda. semua segala Iya, bangsa. makanya. Jadikanlah Kita- ini Mateteuo. Terus bangsa etnos. Oh, ini 1484 bangsa. Etnos. Semua 3956. Mateteu kembali kan 310. Jadi arti yang sebenarnya jadikanlah murid semua ras muridku. Semua bangsa. Iya, semua etnos. Etnos. Semua bangsa artinya kan di luar Israel tidak Oh, dituliskan. tidak bisa begitu. kedua- Makanya Dinda Ardi tolong diterjemahkan pelan-pelan, diurut. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu diurut. Diklik dulu jadikanlah. Jangan pindah-pindah. Jadikanlah muridku. Ya. Jadikanlah Mateteuo. Jadikanlah murid. Mateteuo. Betul. Mateteuo, ya benar muridnya. Jadikanlah murid. Ya. Dua kata di situ kan? Iya, betul. Segala betul, bangsa. Oh, iya, Jadikanlah betul. murid segala bangsa muridku. Kan selesai. Iya. Iya, segala bangsa muridku kan. Jadikanlah murid. Segala bangsa menjadi muridku kan, bentuknya Tidak ada kan kan? present tense. Tidak ada. Jadi Aduh. tunggu. Coba Anda jujur. Ya, silakan, Anda lanjut, jujur. silakan. Anda jujur. Dinda Ardi, tolong. Jadikanlah murid. Jadikanlah 3100. Jadikanlah. Murid, Bukan murid. jadi. Gimana Bunda? Dinda Ardi, bacakan dua kata terjemahan Mateteuo itu. Oh, Iya, Mateteuo saya juga tahu artinya muridku kan. ini Gurunda. Iya, tapi mulai dari kata jadikanlah. Karena itu jadikanlah, pergilah. Karena itu Jadikanlah pergilah. murid. Jadikanlah
semua bangsa murid. Oh, enggak kayak gitu caranya, enggak gitu caranya. Enggak, Kata berarti enggak runut. Kan runutnya bangsa dulu baru muridku, Bu. Jadi bukan itu muridku. makanya Saudara Dinda Ardi ini keliru caranya. Mohon maaf. Oh, siap, siap Guru Kena Nda. lagi Ardi. Iya, enggak gitu caranya. Kita menerangkan itu harus sistematis. Jadi ketika kita mengklik jadikanlah dibacakan matetewo, artinya menjadikan murid atau jadilah muridku. Kan gitu. Ya, ini. Jadikanlah muridku. Nah, itu jelas. Dewa. Berarti bukan cuma kata jadikanlah, tapi Lembaga Kitab Indonesia menghilangkan muridku di situ. Oh ya, ya, paham Guru Nda. Nah, itu Paham, Guru Nda. maksudnya. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah jadikanlah semua bangsa, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa muridku harus dijadikan murid, bukan bangsa yang lain, cuman bangsa muridku aja. Bangsa muridku jadi apa? 12 suku bangsa. Runut lagi maksudnya susunan katanya. Susunan Soalnya- katanya, jadikanlah murid semua ras muridku. Bukan ras muridku tapi menjadi. Kan bentuknya present tense. Tidak ada kata menjadi di sana karena di situ bangsa bahasa Yunaninya etnos. Etnos itu Iya. ras. Iya betul. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, bangsa muridku. Jadi dengarkan. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Iya betul. Nah, Betul. berarti yang mau dijadikan murid bangsa yang mana? Ya semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, betul. Anda menyembunyikan kebenaran. Jadikanlah murid, dengarkan. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Yang mau dijadikan murid ini bangsa siapa? Bangsa muridnya atau bangsa seluruh manusia? Jadikanlah murid. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Agak mundur sedikit bang, saya nggak bisa lihat. Ya. Dibesarin Dinda Ardi. Ya. Ya, siap Guru, maaf. Jadi berkesesuaian dengan pesan Yesus. Yesus Iya, betul. berpesan. Pergilah. Jadi pergilah kata diutus. Kata Pergilah. Pergilah. Ya, jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah murid, jangan dihilangkan muridnya. Jadikanlah murid. muridnya. Ya, Ini jadikanlah dihilangkan ya, murid. Guru Nda, berarti ya? semua Iya, jangan bangsa. dihilangkan. Iya, kata muridnya dihilangkan di sini di terjemahannya. Oh, ya, ya, ya. Jadi ini bukan cuma jadikanlah, Pak. Iya, Ini ada bukan kata cuma murid. jadikanlah. Tadi saya kasih Ini loh, Pak. interlinear kan. Tadi maunya di Sinaiticus juga, jadi saya ikut saja. Jadikanlah murid semua etnis muridku. Ah, ya. Siap. Lanjut, saya dengarkan. Karena ini ganjil, Pak. Gini, Pak. Ini kan 3100 strong numbernya, Pak. Ini loh, Pak. Ini kan 3100. Ya kan? Kalau jadikanlah ini 3100, kenapa 3100 juga ada di muridku? Berarti Itu dia dia. kan? Betul. Ya berarti Nah, kan gitu. udah sesuai yang Bang Saudara Ardiansa kasih. Maksudnya tadi kan Saudara Ardiansa sudah kasih yang tadi, yang maksudnya dari Sinaiticus sendiri kan, dari kodeksnya. Ya kan, kenapa pakai ini? Soalnya tadi kan katanya biar sesuai dari terjemahannya, biar tidak biar runut. Makanya kan tadi sudah diingatkan sama Bang Zuma, memang tidak runut. Kalau kita lari ke terjemahan lama pun sama. Terjemahan lamanya juga demikian nadanya. Lanjut. Saya dengarkan saja. Saya sudah capek ngomong masalahnya. Gitu saudaraku ya. Jadi kembali kita kepada tema. Kasih Dinda Ardi, Anda luar biasa, Masya Allah. Jadi kita kembali kepada pengakuan Yesus sendiri. Jadikanlah muridku, betul. Iya. Beronlah. Jadi di situ jelas sekali dikatakan bahwa yang disebut kemudian domba itu adalah Bani Yakub, bukan kita. Jadi ada dua nih pesan Yesus. Yang pertama, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Maksudnya non-Yahudi yang nyamar seperti Yahudi, kan gitu. Jadi domba ini bukan hanya gelar biasa, domba ini memang gelar untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Ya. Israel adalah
seperti domba yang dicerai-beraikan. Ini Israel ini. Ya, itu di Yeremia kan? Yes. Ya, itu setelah perang saudara bukan, dari Israel Utara dan Israel Selatan. Iya, domba itu Bani Yakub. Itu dulu poinnya. Domba Iya, itu betul. Yeremia 23 nomor 3, Yeremia 23 nomor 2 juga begitu adanya. Begitu juga data nomor 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Iya. Siap. Gitu. Siap. Jadi kita yang bukan Bani Israel. Ya, gimana? Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Iya, tidak apa-apa. Ini kita sedang menerima pemberitaan Injil Matius 28:19. Oh, Injilnya Markus 16 ayat 15. Paham. Ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Yes. Paham. Artinya ajaran Yesus kan di ajaran Yesus kan Evangelion kan Injil. Iya, ajaran Yesusnya memerintahkan kepada muridnya agar menjadikan etnis muridnya menjadi murid. Nih, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Iya, beritakan tahu. Injil kepada segala makhluk. Yes, nanti kalau saya minta tanda-tanda ini akan menyertai Anda akan kelabakan. Betul. Jadi meracun. Jadi maksudnya di situ. Jadi maksudnya di situ, Bung. Maksud daripada pengakuan data yang kalau menurut pakar itu adalah tambahan. Maksudnya adalah beritakan Injil Yang mana kepada. tuh, Bang? Tambahan, Bang. Anda baca Markus ya, Lukas ya. 16 ayat 15 sampai 20. Markus 19 tambahan. 16. Oke. Markus 16. Markus 16. Baik. Di situ Yesus loh langsung yang ngomong. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tambahan. Oke. Markus itu hanya sampai 8. Markus 16 ayat 15 sampai 20. 9 sampai 20 itu tambah. Kalau tidak salah, saya kan tidak belajar soal terjemahan bahasa. Yang saya tahu itu dari teks Vulgata dan Latin ya, kalau tidak salah. Papirusnya Cuman nggak ada, saya catat saya dulu ayatnya, maksudnya yang mana yang ditambah. Jadi nanti saya cari kebenarannya, apakah benar-benar ditambah atau memang ada sumbernya, memang ada kodeksnya. Nanti saya cari. Emang nggak ada. Oh iya, Papirusnya nggak ada, itu udah jelas itu. Nah sekarang nggak ada. Ya, sekarang kan semuanya dari papirus. Ada juga yang dari sumber lain. Oke, baik. Nah sekarang kalau minta Yesus kepada muridnya agar beritakan Injil kepada segala makhluk, pemberitaan apa yang harus sampai ke kita? Yaitu cinta kasih nomor 1 hukum dia. Ajaran cinta kasihnya nih, cintailah musuhmu. Doakanlah bagaimana, berkatilah orang yang membutuhkan. Itu ajarannya itu. Satu-satu dulu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke? Oke. Apakah termasuk pemberitaan Injil itu bahwa Yesus mengaku dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Beritakanlah kepada seluruh makhluk bahwa Yesus datang sebagai juru selamat untuk domba yang hilang dari umat Israel saja. Apakah termasuk itu yang harus diberitakan? Oh, enggak tahu, nanti silakan sebutkan. jadi bro, ini dari pemahamanku ya, pemahamanku silakan. Spiritualis ya. Jadi Yesus tuh kan tahu di luar Israel itu banyak kepercayaan masing-masing yang pada penyembah berhala. Dia Tuhan sebenarnya nggak mau ganggu mereka, tapi karena ada hal penting yang karena juga ada peristiwa yang bakal ditangkap, jadilah muncullah ini seperti ini. Dan nggak ada salahnya sih sebenarnya memahami pelajaran Yesus yang kasihlah musuhmu. Iya, itu bagus. Betul, itu bagus. Nah, sekarang permasalahan. Boleh saya kasih tanggapan, brother? Iya, silakan Pak. Oke, saya mau kembali
dulu ketika ada seorang wanita ya yang meminta anaknya disembuhkan. Kita tahu latar belakang dari orang Yahudi dengan non orang Yahudi ya. Jadi orang non Yahudi itu sebetulnya tidak dipakai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yesus mau menunjukkan bahwa Dia datang untuk semua bangsa. Ini terbukti ketika Dia menyembuhkan pada akhirnya kan Dia menyembuhkan anak dari wanita yang meminta belas kasihan dari Yesus. Nah, di sini Yesus mau membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu tidak sebetulnya membeda-bedakan. Ya, ketika orang ini beriman kepada Yesus, maka dia akan menjadi pengikut Yesus. Demikian juga dengan orang-orang yang di luar non-Yahudi. Contohnya seperti orang-orang Kristen sekarang. Mereka itu bukan dari Yahudi asli, tetapi ketika mereka itu ataupun kami ini beriman kepada Yesus, ya kami juga termasuk pada domba-domba seperti yang Yesus inginkan. Buktinya kan Yesus juga pernah mengatakan masih ada juga domba-domba yang di luar kandang. Dan memang kita juga harus akui bahwa orang-orang Israel itu adalah merupakan umat pilihan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 10 ayat 14, 15, 16. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Pertanyaan, apakah Allah itu hanya khusus untuk orang Israel? Ya, tentunya tidak demikian kan? Karena Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Itu di Ulangan pasal 16. Tuhan itu tidak memandang bulu. Jadi siapa saja yang taat, ya, yang menuruti akan segala firman-Nya, pasti Dialah yang menjadi umatnya. Jadi bukan cuma bahkan orang Israel menolak. Itu sebabnya keselamatan ini diberikan kepada semua orang. Seperti yang juga Yesus katakan di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Nah, siapakah suatu bangsa ini? Ya. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu, ya, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi sebetulnya keselamatan itu untuk semua bangsa. Memang harus diakui bahwa umat Israel itu adalah umat pilihan Allah, tetapi mereka menolak. Tadi teman-teman Kristen juga sudah mengatakan, ya mereka itu menolak. Sehingga keselamatan ini diberikan kepada siapa saja. Contohnya, seorang wanita yang meminta pengasihan dari Yesus. Akhirnya kan Yesus menyembuhkan anaknya. Karena iman. Demikian juga kita ketika kita beriman kepada Tuhan, siapa saja, bangsa siapa saja, pasti Dia akan menerima kita. Dalam Matius 8 ayat 12-13 juga dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Apakah ini hanya ditujukan kepada orang Israel, kepada domba-domba itu? Tentunya tidak. Ayatnya jelas. Itu sebabnya juga dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Semua etnis ini, brother. Jadi semua bangsa murid Yesus. Jadi tidak terbatas kepada satu etnis, satu bangsa, tetapi semua bangsa. Karena memang Allah itu kan Allah untuk semua bangsa. Allah itu ya. Kalau misalnya Allah itu cuma bangsa Israel, berarti bangsa Indonesia itu tidak termasuk. Kalau misalnya Allah itu cuma orang khusus untuk bangsa Arab, berarti orang Indonesia tidak termasuk dong.
Allah itu adalah Allah untuk semua bangsa. Tetapi ya memang harus kita akui ya, umat Israel itu adalah umat pilihan. Tapi sayang sekali mereka keras tengkuk. Akhirnya keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi saya kira tanggapan saya itu, brother. Oke, Kasih. baik. Oke. Saya ingin tahu ketika kemudian kerajaan Tuhan akan diberikan kepada bangsa lain, kata Bapak tadi, itu kerajaan Tuhan diberikan kepada bangsa lain yang dimaksud di sini bangsa Romawi, bangsa Yunani gitu, Pak. Non bangsa Israel. Enggak, kerajaan Di luar itu harus bangsa Israel. kerajaan Yahudi itu kerajaan Tuhan yang ada kepada di Bani Israel itu harus nampak, Pak. Kerajaan mana yang Anda maksud? Kerajaan Tuhan ini adalah kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Ya, indah. Ketika Tuhan datang menyatakan diri kepada Bani Israel secara beruntun lengkap kitabnya, kemudian mereka punya kerajaan. Kerajaan Daud, kerajaan dan seterusnya. Sekarang kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Mana kerajaan itu, Pak? Kerajaan yang dimaksud di sini adalah kerajaan surga kerajaan Allah. dalam bentuk spiritual. Kerajaan Allah itu ada kaitannya dengan Matius 8 ayat 12 dan 13. Jadi aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi ini merujuk pada kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Jadi bukan kerajaan dunia. Janji Tuhan kepada Abraham. Apakah itu kerajaan dunia atau kerajaan surga? Itu menyangkut dunia dan akhirat. Jadi kalau di dunia mana kerajaannya? Bang Richard diam dulu, Bang Richard gantian. Ya. Kerajaan dunia yang diberikan, yang diambil dari Israel, dari Israel diberikan kepada bangsa lain, mana kerajaan itu sekarang di dunia? Kalau berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang dari keturunan Israel ada kan, tetapi itu hanya sebatas di dunia. Dan itu tentunya yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu ya ketika Yesus datang atau ketika hari kiamat, yaitulah kerajaan surga. Kerajaan itu diambil dari Bani Israel diberikan kepada bangsa lain. Kerajaan fisik itu mana? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah, ini kerajaan Allah, ini berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan bukan Allah kerajaan, itu apa, brother? Tadi katanya kerajaan fisik juga. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Matius 21 ayat 43. Sekali lagi ya saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi bukan mana bangsa berbicara itu? tentang kerajaan dunia, tetapi apa? Kerajaan Allah. Mana kerajaan itu? Kan diberikan kepada sebuah bangsa. Kerajaan mana yang Anda maksud? Kerajaan itu yaitu apa? Yang non Yahudi, yang percaya kepada Allah, yang beriman. Siapa itu, Pak? Mana kerajaan itu? Kerajaan bangsa di luar Yahudi itu yang mana? Ya kerajaan Allah, brother, surga yang nantinya akan diberikan. Kerajaan itu kerajaan bangsa. Di Matius itu kerajaan Allah, brother. Ia tahu kerajaan yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu menyangkut surga. Di dunia juga ada kerajaan Tuhan yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Itu berbicara tentang dunia, ada juga. Nah, itu dia makanya mana kerajaan kerajaan Israel akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain itu, bangsa yang lain ini siapa, mana kerajaannya? Jadi penekanan yang saya bawakan ini adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Berarti kerajaan yang diambil dari Bani Israel? Tidak ada kerajaan dunia yang diambil dari bangsa Israel, tidak ada. Lalu apa yang diberikan kepada bangsa lain? Sementara Bani Israel masih menyembah kepada Tuhan yang benar. Yaitu kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah berarti mereka tidak lagi menyembah Allah. Karena sudah diambil, diberikan kepada bangsa lain. Tidak semuanya. Karena ada juga bangsa Israel yang taat. Contohnya nabi-nabi. Berarti belum diberikan.
Secara rohani begini, belum brother. diberikan. Begini, Secara brother. jasmani nggak Jadi, ada. ada yang tetap berpegang teguh, ada juga yang tidak. Jadi bagi yang tidak berpegang teguh, mereka keluar, terlempar dan digantikan oleh apa? Bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu Iya, yang dimaksud itu dengan ayat makanya ini. makanya saya katakan kerajaan Allah itu adalah mereka menggaungkan asma Allah, mereka menggaungkan nama Tuhan mereka, mereka memuliakan siang dan malam Tuhan mereka. Orang akan datang berbondong-bondong, berlimpah-limpah hartanya untuk disajikan kepada Tuhan mereka. Itu mana kerajaan itu? Itu kerajaan Allah ketika akan datang kiamat. Mereka akan Waduh. apa? Ya, makanya baca di Matius juga 8 ayat 12-13. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Ya, itu di Kapan surga. mereka akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Abraham, Ishak dan Yakub sudah meninggal. Itu di surga, itu di pada surga. waktu kerajaan surga. Nah, dalam itu di kerajaan surga, betul. Itu di dalam surga. kerajaan surga. Betul. Iya. Itu di surga. Nah, bagaimana dengan orang yang kemudian tidak diberikan kerajaan tapi ngaku-ngaku diberikan kerajaan, Pak? Tidak ada orang yang mengaku-mengaku kemudian tidak diberikan kerajaan. Karena ketika kita beriman, ketika kita mempercayai Allah, pasti kita akan diselamatkan dengan menuruti, bukan cuma sekedar percaya, tetapi menuruti akan perintah-perintahnya, pasti kita akan diselamatkan. Oke, kembali. Itu masalahnya. Perintahnya jelas hanya untuk Bani Israel. Utusan-utusan yang Allah. datang hanya untuk Bani Israel. Sabar. Allah yang kita sembah adalah Allah alam semesta. Ya, betul itu. Betul. Mazmur 147, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terus, Anda di mana di sini pada saat Tuhan mengukuhkan ini melalui Daud? Bahwa ketetapan dan hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk ketetapan Bani Yakub. Saudara saya di mana? Pengkhotbah 12:13 ayat 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, perintah Allah. Karena ini adalah kewajiban setiap orang Israel. Salah. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Setiap orang, bukan Iya. setiap orang Yahudi, bukan setiap orang Arab. Enggak. Salah Anda. Ketika orang salah. Ini jelas, brother. Akhir Iya. kata dari segala yang didengar ialah. Dengarkan sekali lagi. Sebelum terlalu jauh Pengkhotbah nih. 12:13 ayat 14. Iya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Nya huruf besar, perintah Allah. Jangan Anda- Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bagaimana Allah akan menghakimi kalau dia tidak memberikan hukum kepada bangsa-bangsa? Iya. Udah diam dulu, Bunda. Ya. Iya. Jadi tolong pahami dulu. Apapun yang tertera di dalam kitabnya orang Yahudi ketika dia berbicara bangsa itu mereka sudah paham untuk mereka. Kita jangan nyamar-nyamar masuk ke dalamnya. Kita jangan masuk-masuk karena yang mendapatkan gembala saat itu adalah Bani Israel. Anda baca data sebelumnya, data 11-nya. Mereka yang mendapatkan satu gembala. Emang siapa gembala di luar Bani Israel pada saat itu? Nggak ada, Pak. Jadi ketika dikatakan segala manusia, segala orang, segala bangsa itu untuk mereka. Karena mereka adalah satu gembala. Coba Anda baca nomor 11-nya tuh. Memang ada gembala di luar Yahudi pada saat itu? Nggak ada. Makanya di Hakim-Hakim, Pak, terang sekali dikatakan, Hakim-Hakim 20 nomor 26. Kemudian pergilah seluruh orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Seluruh bangsa dikatakan di situ. Apakah Anda ingin menabrakkan pernyataan Tuhan di dalam Mazmur 147? Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Apakah Anda ingin mengatakan kepada semua orang, artinya orang semua? Lalu ini pernyataan Tuhan mau dikemanakan? Jadi kita jangan salah mentafsirkan dalil dari kitabnya orang. Ketika dia mengatakan bahwasanya akhir kata dari segala yang didengar itu ialah takutlah akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Setiap orang apa?
Setiap orang Bani Israel. Oke, begini silakan. brother. Ketika orang-orang Israel ditawan di Babylon dan juga di Mesir, maka di sana terjadi percampuran kawin-mawin. Jadi ada orang-orang kafir kawin-mawin dengan orang-orang Israel. Juga di Babilonia, ketika orang-orang Ibrani ini ditawan, ya, orang-orang pintar ini ditawan, mereka juga di sana kan beranak pinak. Kemudian terjadilah apa? Kawin-mawin. Nah, ketika Allah memerintahkan mereka keluar dari Mesir, Musa membawa mereka keluar dari Mesir, mereka itu bukan saja bangsa Israel, tetapi bangsa campuran, brother. Jadi di sini bukan cuma bangsa Israel, tetapi sudah di luar bangsa Israel. Jadi mereka ketika meninggalkan Mesir tidak lagi kamu sudah kawin, kamu tinggal sini ya. Tidak. Itu sebabnya pengaruh dari bangsa-bangsa kafir, maka terjadilah apa? Penyembahan berhala di tengah-tengah orang Israel. Makanya Allah murka. Ya, Allah murka. Jadi saudara-saudara, orang yang bergabung dengan bangsa Israel juga dari bangsa-bangsa kafir, dari Mesir dan bangsa-bangsa sekitar. Itu sebabnya ketika mereka sudah bergabung, Allah mengatakan apa? Bangsa-bangsa, bukan cuma bangsa. Jadi bukan cuma bangsa ya, tapi bangsa-bangsa, karena sudah ada di sana bangsa campuran. Bangsa non-Yahudi sudah bercampur baur dengan orang-orang Israel asli. Karena apa? Terjadi apa? Perkawinan. Sama juga dengan saat ini kan, orang Yahudi juga ada yang sudah kawin dengan orang Arab, ya, orang Indonesia ada, malah ada yang yang Billy itu kan dia juga kan keturunan apa? Yahudi Indonesia. Jadi mereka juga termasuk apa? Bangsa-bangsa di luar non-Yahudi, brother. Jadi Allah itu adalah Allah untuk semua bangsa, bukan cuma bangsa Arab, bukan cuma bangsa Yahudi, tapi juga bangsa Indonesia. Itu sebabnya Yesus katakan, karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan seterusnya. Itu ya, brother. Saya tanya dulu, pengkhotbah ini ditulis oleh siapa? Oleh Salomo. Sorry, bukan Salomo, Raja Daud. Sorry. Jadi ketika kemudian penulisnya menuliskan, apakah ini berlaku terhadap data ini berlaku kepada umat di luar Israel? Berbicara tentang hukum-hukum Allah itu adalah universal. Iya, jadi orang-orang yang kemudian tidak memahami firman Tuhan di luar Bani Israel pada saat itu mendapat hukuman dari Tuhan karena melanggar hukum-hukum Tuhan yang datang kepada pengkhotbah. Itu tergantung dari orang. Ketika mereka sudah dengar akan firman Tuhan, kemudian mereka tidak menuruti, maka mereka di bawah hukuman. Oke, tunjukkan data perintahnya kepada Bani Israel untuk menyebarkan berita-berita ini kepada non-Yahudi. Silakan. Maksudnya? Nah, kan ini untuk non-Yahudi katanya. Sudah jelaskan ayatnya. Ya, mana setiap orang. Ya, mana perintahnya oleh Tuhan agar semua Bani Israel itu menyebarkan tentang ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Tidak ada perintah dari Allah. Ada perintah. Diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan hukum ini kepada semua bangsa. Tidak ada. Tetapi bagi siapa yang mendengar, ya pastilah mereka akan apa? Akan melakukan atau tidak melakukan, tergantung pilihan. Bagaimana mau mendengarkan? Orang sudah dengar, tapi itu bukan untuk mereka. Ada sebuah sekolah, ada orang ngajar, guru mengajar depan kelas, Anda lewat di sekolah tersebut, diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan rumah, mencari pot bunga dengan bunganya warna pink. Anda juga ikut menyiapkan itu. Ketika besok hari tugas dikumpulkan, Anda datang bawa pot bunga. Apa kata guru dan apa kata murid-murid yang ada di sana? Ente siapa? Loh, kemarin saya mendengarkan Pak ada perintah untuk kumpul bunga. Anda siapa? Anda tidak baca Nabi Yunus? Kenapa dengan Nabi Yunus? Kenapa? Nabi Yunus ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi mengabarkan berita agar mereka itu bertobat, mereka itu juga orang-orang kafir, orang-orang sudah campuran. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak. Jadi memang ada juga satu waktu ketika Tuhan melihat bahwa bangsa itu tidak lagi menuruti akan perintah-perintah Tuhan, maka Allah mengutus
seorang nabi untuk apa? Menobatkan mereka supaya mereka bertobat. Tetapi ada juga yang bertobat, tetapi ada yang juga tidak. Tetapi ketika ini diperintahkan kepada Nabi Yunus, akhirnya kan bangsa itu tidak apa? Maksudnya akhirnya bangsa itu apa? Menerima akan firman Tuhan sehingga Allah tidak membinasakan. Jadi ada kasus-kasus juga yang seperti itu. Tetapi berbicara tentang firman Tuhan itu adalah universal. Hukum Tuhan itu adalah universal. Sebab bagaimana Tuhan akan menghakimi kita kalau dia tidak memberikan hukum. Jadi itu masalahnya. Sekarang permasalahannya Bapak, ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada keturunan Yakub, apakah ada data bahwa itu berlaku kepada bangsa lain? Ya, contohnya di Pengkhotbah 12, 13, 14. Lah, itu bukan ke bangsa lain itu, Pak. Setiap orang yang memiliki gembala dan gembalanya itu adalah Bani Yakub. Jangan cuman karena ada di setiap orang maksudnya ini orang yang ada di dalam kalangan gembala tersebut. Domba-domba Yakub. Tadi saya sudah katakan ketika bangsa Israel ditawan menjadi budak di Mesir, juga di Babylon, ketika mereka terjadi percampuran kawin-mawin, maka bangsa-bangsa kafir ikut bersama-sama dengan pasangan mereka masing-masing. Ya, itu jadi memang ini sudah disampaikan juga kepada semua bangsa. Apakah mereka bangsa Yahudi atau non-Yahudi tetap disampaikan. Iya, itu orang-orang yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Mereka harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi tradisi rohani orang Yahudi, orang Israel. Sekarang yang di Indonesia ini gimana? Kan kita bukan hidup di tengah-tengah Bani Israel. Kita sudah tersebar kan, makanya hukum itu adalah universal. Tidak ada universal, tidak ada universal. Yang datang kepada Bani Israel itu Pak hanya untuk Bani Israel. Brother, Allah itu cuma saya tanya, Allah itu cuma untuk bangsa Israel atau untuk semua bangsa? Kalau gini. Sebentar, jawab dulu. Tuhan itu Tuhan alam semesta itu atau semua bangsa? Semua bangsa. Semua bangsa. Terus semua bangsa. Sekarang begini. Kalau Allah itu semua bangsa, bagaimana dia akan menghakimi? Ya, apa yang dia mau hakimi kalau dia tidak memiliki ketetapan terhadap bangsa lain? Justru itu. Kalau dia tidak memberikan ketetapan, pasti dia tidak akan menghukum. Ya betul. Allah yang mana? Yang mana tidak akan menghukum? Allah yang mana tidak akan menghukum kalau dia tidak memberikan ketetapan. Sekarang begini, ketika ada perintah di dalam hukum Taurat, jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Pada saat yang bersamaan, orang yang ada di luar daripada Bani Israel makan babi, apakah perintah itu mengikat mereka juga? Kalau mereka sudah dengar itu, kemudian mereka tidak lakukan, ya dosa. Loh, bagaimana ceritanya? Perintah itu hanya untuk datang kepada Bani Israel. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Dan pola itu hanya untuk Bani Israel. Orang yang mendengarkan itu tapi dia bukan Bani Israel, boleh makan babi. Karena kaidah itu hanya untuk Bani Israel. Oke, brother, ada hukum ataupun ketetapan yang khusus hanya untuk bangsa itu. Contohnya sunat. Tetapi kalau ada hukum-hukum yang universal semua berlaku. Mana? Sama dengan hukum Allah, jangan membunuh. Apakah ini cuma untuk orang Israel? Mana perintahnya? Mana perintahnya dulu? Mana perintahnya kepada non-Israel? Katakan kepada non-Israel agar mereka jangan membunuh. Mana perintahnya? Pada hukum itu sudah diberikan sejak Taman Eden. Anda sudah baca. Anda berasumsi berarti peristiwanya yang membunuh. Anda berasumsi berarti. Ya? Anda sudah membaca Kain dan Habil ketika terjadi pembunuhan. Anda berasumsi. Kenapa disebut berdosa? Oleh karena apa? Sudah ada hukumnya. Ada hukum secara lisan, ada hukum secara tertulis. Ya, iya. Ketika ada di Taman Eden juga ada hukum Tuhan. Ada hukum yang apa? Sudah tertulis, ada juga yang tidak. Jadi berbicara tentang hukum Allah itu brother universal. Ada hukum hanya dikhususkan untuk ya umat-umat tertentu. Contoh itu sunat. Sunat itu kan khusus untuk orang Yahudi.
Tapi ada hukum universal, membunuh, berzina. Apakah cuma untuk orang Yahudi berzina? Coba saya tanya, Apakah cuma untuk saya minta Yahudi? data dulu. Jangan hormatilah orang tua dan ibu, bapak dan ibumu. Saya minta data dulu, yang lebih akurat aja dulu, Pak. Mana perintahnya kepada seluruh bangsa agar memelihara Sabat? Itu aja dulu. Oke. Coba Anda baca di Kejadian pasal 1 ayat 2. Itu berbicara tentang hukum Sabat juga. Kejadian 1. Ya, kejadian pasal 2. Apa? Itu tentang Sabat ya. Itu tentang Sabat. Kejadian berapa? Kemudian Tunggu. Kejadian berapa, Bang? Kejadian pasal 2. Siang. Ya, siang. Kejadian pasal 2. Oke. Silakan. Jadi ini tentang ketika Allah telah menyelesaikan penciptaannya. Di dalam pasal 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dan ini merujuk pada Ini merujuk pada kelanjutan daripada ketika bangsa Israel sudah tidak lagi memelihara akan hukum Sabat. Ketika mereka ditawan di Mesir, mereka sudah meninggalkan akan kebiasaan-kebiasaan untuk memelihara hari Sabat. Itu sebabnya di dalam kitab yang selanjutnya itu tinggal pengulangan kembali. Tetapi sebelumnya itu juga sudah diberitakan sejak penciptaan. Karena hari Sabat itu adalah merupakan tanda Allah sebagai pencipta dan manusia adalah ciptaannya. Jadi kalau kita patuh, kita taat kepada Allah, pasti kita akan memelihara akan hukum Sabat ini. Karena hukum Sabat ini adalah universal, bukan cuma juga orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus mengulangi. Sebentar. Iya, dalilnya. Itu sebabnya Yesus mengulangi kembali di dalam buku Matius. Ya, apa buku Matius katakan? Mari kita baca di buku Matius. Mari kita baca di buku Matius pasal 5. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Oke, hukum Taurat itu brother apa semua? Termasuk 10 perintah tidak? Hah? Oke, mari kita lanjut. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat itu sebelum semuanya terjadi. Jadi kenapa ini diulangi lagi oleh Yesus? Mana Sabat untuk seluruh bangsa, Pak? Mana dalilnya? Itu Yesus sudah mengajar di dalam kelas. Anda bukan muridnya di situ. Itu pengakuan Yesus kepada murid-muridnya. Anda bukan murid di sana. Kenapa Anda yang GR gitu loh? Saya murid Yesus. Karena apa? Dari mana? Yesus di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Itu tadi sudah dibahas loh itu, Bang. Iya, itu sudah dibahas. Jadi iya, sudah dibahas. Ini menyangkut 10 hukum Taurat. Jadi kami diperintahkan untuk kami sejak kapan Yesus punya murid orang Batak? Matius 28 ayat 19-20. Itu saja patokannya. Dalilnya di situ, jadikanlah murid semua etnis muridku. Memang Anda berasal dari etnis Yahudi? Anda dengar bahasa Inggrisnya ya, go ye therefore and teach all nation, semua bangsa. Jadikanlah murid
the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Jadikanlah murid. To observe all the thing. Ya. Jadikanlah murid. Semua bangsa. Jadikanlah murid semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini Jadikanlah murid. Bahasa Inggris ini merujuk pada bahasa aslinya lah. Bahasa aslinya aja dulu pakai. Jadikanlah murid Ya, semua tadi, ras. Tadi juga sudah. Semua ras muridku. Saya sudah ikuti itu. Nah, terus Tadi saya sudah ikuti pembahasan. ras tadi. murid Yesus ras apa aja? Semua bangsa. Semua Ras muridnya, ras muridku, ras muridku, etnis muridku. Di situ tidak dikatakan seperti itu, brother. Loh, Ya, justru semua tadi kita bangsa sudah muridku. jadikanlah murid semua ras muridku. Oh, bukan begitu. Bukan begitu terjemahannya. Ya. Sekarang saya tanya, sekarang begini, ketika Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, apakah boleh muridnya ini pergi ke Indonesia? Lihat situasinya waktu itu, konteks ayatnya Anda lebih, apa itu. Anda lebih hebat berarti daripada Jadi, Yesus. Lihat konteksnya itu. Ini jelas juga, go ye therefore and teach all nation. Tolong tunjukkan Yesus pernah berkhotbah di tengah-tengah orang Yunani dan Romawi. Dan ingat, pada saat itu Yesus berdampingan dengan Romawi Yunani. Tolong tunjukkan di mana di Bible Anda Yesus berkhotbah untuk orang Romawi dan Yunani. Di mana itu tertulis? Yesus tidak pernah berkhotbah di antara orang Romawi dan Yunani. Nah, sementara itu, brother. Sementara dia berbicara kepada murid-muridnya dan menyampaikan kepada murid-muridnya, dan inilah bagus. perintah agung. Nah, mana? Perintah agung. Kenapa Yesus tidak mempraktekkan mengajar Injil kepada Romawi Yunani? Kenapa? Kenapa? Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya pergi. Makanya Kenapa harus murid? Kenapa harus murid? Sementara murid habis dimusnahkan oleh Paulus. Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengajarkan? Kenapa bukan Yesus yang mempraktekkan? Brother, murid-murid Yesus itu siapa yang dimusnahkan oleh Paulus? Coba Anda sebutkan satu persatu. Nah, kalau begitu, yang dimusnahkan oleh Paulus, yang dibunuh oleh Paulus, dilontari batu, yaitu Stefanus. Tapi Petrus, Yohanes dan yang lain-lain tidak, brother. Banyak pengikut Yesus tapi tidak disebutkan namanya, tetapi yang mengabarkan Injil ada 12 orang dan pengikut yang lain yang sudah ditobatkan. Jadi tidak ada Paulus membunuh 12 murid Yesus. Coba Anda sebutkan nama siapa mereka. Ada tidak? Anda bisa menyebutkan atau tidak? Sekarang gini, saya balik nanya. Saya tidak bisa menyebutkan, tapi saya baliknya nanya kepada saudara. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini pengakuan Yesus kepada muridnya. Jangan lagi Anda merasa Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel. Di sana nggak ada Romawi, nggak ada Yunani, apalagi Batak. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jadi ada orang datang mengaku membawa-bawa nama Yesus dan mengatakan akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Nah sekarang Yesus mengatakan, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan kepada rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa. Nah, sekarang gini, kamu di sini yang ditangkap dan dianiaya oleh Paulus ini siapa? Tidak ada di situ yang dianiaya oleh Paulus, kecuali siapa? Kecuali yang disebutkan yaitu Stefanus yang dilontari dengan batu, dan juga pengikut-pengikut jalan lurus, pengikut-pengikut Yesus, yaitu dianiaya oleh Paulus ketika dia diberikan kuasa untuk apa? Menangkap, menyeret orang-orang pengikut jalan lurus, ya, yang pengikut jalan lurus ini apa? Dimusnahkan. Tetapi bukan 12 murid Yesus. Kenapa bisa mengatakan bukan 12 murid? Sementara Yesus berbicara di dalam Lukas 21 itu kepada ke-12 muridnya. Mereka akan ditangkap. Karena salah satunya murid
Petrus masih bersama-sama dengan apa? Oh, salah. Bersama-sama dengan apa? Salah. Bersama-sama dengan Paulus. Paulus mengatakan Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat. Ya memangnya kenapa? Berarti dia tidak sama. Karena Paulus mengaku di Galatia 1 nomor 16, dia diutus kepada non-Yahudi. Memang di sana ada terjadi pertentangan ya. Itu sebabnya Yesus juga melalui penglihatan-penglihatan ya yang diberikan oleh Roh kepada mereka supaya apa? Mereka jangan membeda-bedakan. Ya, karena begini, ketika mereka percaya kepada Yesus ya, kepada Allah itu tidak pandang bulu ya. Jadi memang tadinya orang Yahudi itu sangat apa? Sangat strict. Orang di luar Yahudi mereka apa? Bilang kafir. Tetapi itulah Yesus datang untuk apa? Merobohkan tembok-tembok pemisah itu. Dan juga Paulus itu demikian juga. Dia tidak bisa membeda-bedakan ini Yahudi non-Yahudi. Yang terutama adalah apa? Menuruti akan perintah-perintah Allah. Itulah Yahudi yang sejati. Bukan Yahudi lahiriah. Ya, yang dikungkung oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Itulah yang dikecam oleh Yesus, ya. Orang-orang Yahudi dikecam oleh Yesus. Oleh karena apa? Mereka itu apa? Taat, berdoa di pinggiran jalan supaya dilihat orang, tetapi Yesus mengecam mereka. Kenapa? Mereka itu apa? Mengambil hak-hak daripada janda-janda, orang-orang miskin, brother. Itulah ya, sekarang gini, orang-orang Yahudi yang perilakunya seperti itu. Coba tunjukkan dulu yang sahabat tadi untuk seluruh umat manusia itu di mana tertulis? Apanya? Perintah memelihara sabat, kekudusan sabat. Tadi saya sudah katakan Matius 5 ayat 17. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, Pak. Bani Israel brother, itu hukum itu untuk universal. Cuma kebetulan orang-orang di zaman Yesus itu orang-orang Yahudi, orang-orang Roma dan orang Yunani. Coba tunjuk, jangan nyamar. Sekarang tunjukkan hukum Taurat itu. Saya tidak nyamar, tapi itu fakta dalam Alkitab. Jadi jangan kita membelokkan fakta dalam Ulangan 33 nomor 4 hukum Taurat itu adalah milik Bani Yakub. Mana coba tunjukkan. Terus siapa Anda? Tetapi saya sudah bacakan. Saya sudah bacakan umat Israel pilihan Tuhan, tetapi sayang sekali mereka keras tengkuk. Akhirnya kerajaan Allah itu diberikan kepada bangsa-bangsa di luar. Mana kerajaan itu? Mana kerajaan yang diberikan itu sekarang? Mana? Kerajaan surga nanti waktu akan datang, kerajaan surga. Kan kiamat belum datang. Jadi orang Yahudi hari ini tidak punya lagi kerajaan surga nanti. Karena sudah diberikan. Bagi mereka yang taat menyembah Allah, pasti mereka akan mendapatkan keselamatan. Berarti tidak diberikan dong. Berarti tidak diberikan. Sudah diberikan tetapi mereka menolak. Ya, itu kan bukan pilihan. Maksud saya berarti kerajaan surganya tidak diberikan karena masih ada pada mereka. Sudah diberikan tetapi ada yang menolak, ada yang menerima. Sama seperti di zaman Yesus, ada orang Yahudi percaya, ada juga ini yang kerajaan Tuhan diambil dari Israel, diberikan kepada yang lain. Ya, betul. Berarti mereka sudah tidak punya kerajaan. Mereka akan ada kalau mereka menerimanya. Apa ini? Apa ini? Anda kok harusnya kalau Anda mengatakan gitu, Bung, Anda seharusnya menjadi Tuhan yang berfirman. Karena syaratnya keselamatannya itu sudah diberikan. Loh, tadi kerajaan. Keselamatan itu sudah diberikan. Tadi kerajaan. Sama. Ya. Kerajaan enggak beda. Tapi kalau mereka menolak, Tuhan tidak bisa memaksa. Kerajaan yang diberikan itu pilihan. Iman itu pilihan, brother. Iya tahu, tapi jangan iman buta. Hukum-hukum Tuhan. Memang betul. Hukum-hukum Tuhan. Iya, hukum Tuhan berdasarkan dalil. Hukum Tuhan hanya datang kepada Bani Israel. Anda siapa? Anda diberikan kerajaan itu. Ini berbicara hukum, bukan kerajaan. Hukum hanya datang kepada Bani Israel. Anda larikan ke kerajaan. Saya minta mana kerajaan itu? Anda mengatakan di surga. Ini apa? Allah itu adalah
Allah untuk semua bangsa dan hukum itu adalah universal. Ketika Allah akan menghakimi dunia ini pasti harusnya akan menggunakan hukum universal. Harusnya Anda itu melantik diri Anda sebagai Tuhan yang berfirman. Anda menyatakan Tidak sesuatu. ada yang Anda tidak menyatakan mengatakan bahwa hukum itu hanya khusus satu bangsa. Tidak ada. Dan tidak ada juga satu dalil yang mengatakan Hukum-hukumku dan ketetapan-ketetapanku hanya berlaku untuk Bani Yakub. Mazmur 147. Kok Anda bisa bantah? Itu makanya aku bilang tadi, Anda harusnya jadi Tuhan supaya Anda bisa berfirman yang Khotbah 12:13 ayat 14. Dengarkan. Akhir kata dari segala yang didengar. Sudah ku bantah itu tadi, Pak. Dan berpegang pada perintah-perintah Allah. Aduh, karena parah. ini adalah kewajiban setiap orang Yahudi. Kewajiban setiap orang, brother. Ya, setiap orang suku. Dengarkan, baca nomor data 12-nya. Bisa enggak Anda baca 12-nya? Dari 11. Boleh enggak Anda baca supaya Anda paham bahwa pengkhotbah itu sedang berbicara tentang jemaat-jemaat gembala. Memang ada gembala di luar Yahudi pada saat itu. Tadi saya sudah katakan juga di awal. Ketika orang Israel ditawan di Mesir, di Babylon sudah menjadi bangsa campuran itu sebabnya. Yahudi tidak ya? Orang Yahudi ya. Jadi betul, Pak, untuk semua betul. bangsa. Semua juga hukumnya itu untuk parah semua ini bangsa, orang. bukan Serigala nyamar domba. Betul, orang yang hidup kawin mawin dengan orang. Dengarkan, Pak. Dengarkan. Anda bilang begitu, dengarkan. Tetapi Tuhan tidak menganggap saya seperti domba. Memang Anda bukan domba. Anda guguk. Anda jamar. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Karena Yesus itu untuk semua bangsa. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus untuk semua bangsa? Mana dalilnya? Itu aja terus. Tadi sudah saya buktikan. Jadikanlah murid semua ras muridku. Anda ras dari mana? Bangsa. Anda ras mana? Anda ras mana? Semua bangsa, semua ras muridnya. Semua ras muridnya harus dijadikan sebagai murid. Tidak ada mana buktinya bahwa Bapak ini orang ini. Therefore, all nation, ya. Teach all nation. All nation itu. Yesus tidak pakai bahasa Inggris, Pak. Yesus tidak pakai bahasa Inggris. Oke? Yesus menggunakan bahasa Aramaik. Oke? Anda mengajarkan bahasa Inggris di sini. Yesus menggunakan bahasa Aramaik dan dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Anda bangsa apa? Allah itu adalah mengerti semua bahasa. Lari lagi. Mengerti semua bahasa. Karena kami bahasa Indonesia, tentunya kami menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Karena saya paham. Kalau saya orang Yunani, pasti saya menggunakan bahasa yang Yunani. Kalau saya orang Aramik, saya menggunakan bahasa Aramaik. Ya, kalau saya orang Suryani, saya bahasa Surya. Udah, Pak. Kalau saya orang Arab, saya bahasa Arab. Udah, Pak. Udah. Okay. Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya Taurat untuk seluruh bangsa. Itu udah poin penyesatan yang Anda lakukan. 13-14, brother. Astagfirullah. Saya bacakan ya, Pak ya. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Yang ada gembala dan ada domba itu siapa, Pak? Semua bangsa. Allah itu hanya untuk orang Israel atau cuma untuk orang Arab? Kenapa Anda membantah dalil dengan logika seperti itu? Kenapa? Ya, itu saya bantah juga. Allah itu cuma orang Arab. Saya tanya, dengarkan dulu, Pak. Ketika hukum itu datang kepada Bani Yakub, apakah hukum itu untuk seluruh bangsa? Ada hukum universal. Saya bilang ya. Anda ini bukan Tuhan, Anda ini bukan Nabi, Anda bukan Rasul. Anda tidak bisa berasumsi seperti itu. Untuk apa? Untuk khusus. Karena begini, Allah itu kenapa Anda tidak punya kapasitas untuk membantu? Pak, Anda tidak punya kapasitas. Orang gila. Anda tidak punya kapasitas. Turunkan orang ini, turunkan. Host turunkan. Host.
Host turunkan. Dia orang gila, dia penyesat. Orang gila ini. Orang gila turunkan. Host turunkan. Nggak. Anda layaknya dituhankan oleh orang Kristen karena Anda lebih Tuhan daripada Tuhannya Kristen. Anda membantah semua data yang datang kepada Bani Israel. Host, kalau Anda tidak turunkan, saya turun. Oke, saya turun. Allah itu adalah universal. Kita diskusi. Host turunkan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudahi ya. Tadi itu berdebat dengan orang-orang yang tegar tengkuk. Ya. Tegar tengkuk semua firman Tuhan yang mereka imani sebagai firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Ketika dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya dikenal oleh Bani Israel dengan seperangkap aturan-aturan main kepada Bani Israel, ternyata dia membantah, ya, karena hanya ingin kemudian nyamar seperti guguk, seperti domba yang sebenarnya adalah guguk. Dia membantah semua data-data Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Saya tanya tadi, mana perintahnya bahwasanya Tuhan memerintahkan Sabat untuk seluruh umat manusia? Dia tunjukkan Kejadian 2. Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Istirahat pada hari ke-7 kata dia. Nah, sekarang diminta lagi, mana datanya hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Pengkhotbah katanya. Pengkhotbah 2, pengkhotbah berapa tadi itu yang disebut? Pengkhotbah 12. Saya tunjukkan data di 11-nya bahwa di situ ada gembala. Gembala itu cuma dikenal di Bani Israel. Gembala yang dimaksud di situ adalah nabi, dan umatnya disebut dengan sebutan domba. Nah, saya minta lagi, mana perintahnya Yesus untuk seluruh umat manusia? Brother, apakah Tuhan itu hanya untuk Israel? Mana dalilnya Yesus untuk seluruh umat manusia? Brother, apakah Tuhan itu hanya Israel saja? Apakah Tuhan negeri Mekah itu hanya untuk negeri Mekah saja? Aduh, dasar. Ya, saya tidak mau mengotori hati saya ya. Jadi saya turun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita tutup aja dulu teman-teman. Tidak perlu kita menghabiskan banyak waktu untuk orang yang tegar tengkuk seperti itu, ya kan? Masih bisa kemudian kita mendapatkan teman diskusi yang jujur daripada orang yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk yang kemudian susah untuk menyatakan kebenaran kecuali hanya klaim, asumsi dan seterusnya. Iya betul, banyak omong, banyak cerita. Makanya aku bilang, ya kamu aja jadi Tuhan, kamu rubah semua itu firman Tuhan, kau jadi Tuhan sendiri. Kamulah jadi Tuhan, ku bilang kan. Jadi Tuhanlah kalian, ku bilang gitu. Jadilah Tuhan, supaya firmanmu itu bisa didengarkan oleh orang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, penyesat tegar tengkuk. Oh ya sahabat-sahabat, sebelum saya tutup, ini saya mau menginformasikan ya, tentu kita semuanya ini pernah mendengarkan ada wacana kemudian ini ada wacana teman-teman, kemarin itu saya di luar pembangunan masjid ini, tolong didengarkan dulu ya sahabat-sahabat. Ini serius, ini serius. Kemarin itu kan setelah pembangunan masjid, saya berencana membangun pondok pesantren, ya kan? Dan mohon maaf karena gini, Bang Suma itu kan juga punya keluarga, punya anak gitu ya kan, punya anak, ada ahli waris. Bang Suma, anak saya 3,
sekarang udah kuliah. Yang pertama ambil jurusan hukum, yang kedua masih SMP ya. Nah, saya sebagai ayah ya dari mereka tidak bisa egois kepada ketiga anak ini untuk untuk kemudian mengambil satu kesimpulan di dalam hal harta waris kan gitu ya teman-teman. Sehingga saya sadari bahwasanya saya punya keinginan, dan saya menyadari bahwa keinginan saya itu tidak bisa saya egois di dalam menentukan sikap. Saya juga harus mengikutkan anak-anak saya untuk mengambil pendapat, karena harta yang Bang Suma punya itu juga adalah milik daripada anak-anak, karena juga itu adalah harta gonogini dari ibunya kan gitu. Jadi setiap kebijakan terkait dengan warisan itu harus saya libatkan mereka bertiga. Nah, rencana saya kemarin itu di samping masjid kan saya mau bikin pesantren. Mau bikin pesantren itu kurang lebih 7.000 meter, 7.000 meter persegi. 7.000 hampir 8.000 meter persegi. Karena itu saya berembuk dengan anak-anak, ada niatan seperti ini. Tapi mereka mengatakan yang pertama mengatakan lah, ya pesantren itu bagus untuk ini. Tapi apakah tidak lebih baik tanah itu dijual untuk dijadikan sebagai pesantren biar ada bekal mereka untuk masa depan mereka, kata. Ya itu benar juga sih. Makanya saya punya keinginan mendirikan pesantren ini ini kan untuk umat, bukan untuk keluarga, bukan milik pribadi. Maka berjalannya waktu saya sepakat dengan mereka, anak-anak ini, untuk kita jual aja tanah itu lalu kita dirikan pesantren. Artinya pesantrennya didirikan tapi tanah itu tidak diwakafkan, tapi tanah itu diberikan untuk umat, tetapi umat yang membeli gitu. Akhirnya kesimpulannya sahabat-sahabat, kemarin itu kita ingin peletakan batu pertama dengan catatan kita berikan kepada umat tanah itu per meternya 250.000 per meter. Jadi anak saya juga tidak merasa merasa terzolimi, umat juga tidak merasa kecewa, semuanya berjalan di tengah-tengah. Jadi tanah yang di samping masjid itu kita serahkan tapi dengan harga 250.000 per meter. Nah, untuk itulah saya mengajak kembali kepada netizen yang betul-betul ingin ikut membantu di dalam ini kegiatan mendirikan pesantren apologet ini, agar kiranya bisa melibatkan diri. Karena saya sudah menyatakan ini kepada yayasan dan manajemen yayasan, tetapi mereka mengatakan jual aja markasnya itu dijual, yang ada di kota Makassar itu mau dijual. Tetapi saya mengatakan kita tidak bisa seketika memindahkan markas itu ke area masjid. Untuk itulah biarkan pelan-pelan untuk kemudian tanah ini diambil alih untuk umat. Karena biar bagaimanapun ya saya tidak bisa egois terhadap anak-anak saya, bahwasanya harus harus semuanya dilepaskan. Akan tetapi teman-teman harus tahu, itu boleh cek harga ya, yang di kota Makassar itu boleh cek harga. Tanah yang ada di sekeliling lokasi pesantren itu harga 2 tahun lalu itu dikarenakan ada wisata di sekelilingnya itu 750.000 per meter. Itu 2 tahun yang lalu. Saya minta kepada anak saya kemarin itu supaya diturunkan harganya sampai ke level 500 dan akhirnya sampai kepada harga 250.000 per meter. Teman-teman yang ada di Makassar yang mendengarkan ini boleh naik ke tempat wisata, cek harga sekarang. Itu memang harganya sangat luar biasa. Ada yang sampai per juta, yang pas menggigit jalan itu 1 juta per meter di atas tempat wisata. Itu dikarenakan karena Cimory sudah mulai membangun dan di sekeliling tanah ini mulai membangun semua pesantren wisata-wisata, villa-villa sudah mulai dibangun, dan lokasi pesantren ini memang tepat di depan wisata Rumah Hobbit Bulangi. Nah, untuk itulah
Untuk itulah saya informasikan ini lebih awal kepada teman-teman. Nanti kalau misalnya diumumkan oleh teman-teman kita, kebetulan kan kita mendengarkan Bang Heri, Bang Handi, Akhi Tony, dan juga rencananya Mbak D kalau nggak salah mereka mau datang bulan depan. Sekalian kita tunjukkan lokasi yang rencananya kita membangun pesantren. Jadi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi entah 1 meter, 2 meter, 3 meter, kita sedikit pelan-pelan saja, pelan-pelan kita pembebasan lahan sampai kepada berdirinya pondok pesantren. Dan teman-teman yang ada di luar kota Makassar yang ingin kemudian anaknya dididik dengan pola apologet, materi-materi kristologi, ya boleh silahkan dikirim anaknya untuk kita didik mulai dari SD dan SMP. SD SMP rencananya, tapi kemarin itu Ustaz Alwan dan Pak Asok mengatakan ya sekaligus aja SMA kalau memang ada yang niat. Saya kira begitu sahabat-sahabat, ini adalah niatan yang sangat baik. Saya rasa harus disikapi dengan positif, karena ya kita harus memiliki doktrin yang kuat, menyadarkan generasi muda berikutnya bahwa Islam itu doktrinnya lebih kuat. Di dalam surah Al-Ikhlas itu doktrin yang tidak bisa diragukan. Kalau mereka doktrin yang disampaikan barusan Matius 28:19 sampai 20 itu doktrin mereka. Tapi kita harus lebih kuat lagi menanamkan doktrin surah Al-Ikhlas kepada generasi berikutnya. Tentu mendirikan sekolah-sekolah yang konsen terhadap materi apologet. Kalau bukan kita lalu siapa? Jangan kita menunggu lama. Kita sudah ada lahan yang bertepatan dengan masjid, ya tinggal bagaimana kekompakan kita dengan teman-teman semua. Mana tahu ada pemerhati yang ingin ikut berpartisipasi, ya silakan disepakati dengan keluarga untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pondok pesantren kita ini. Sekali lagi saya katakan ya teman-teman, ini saya umumkan lebih awal sebelum nanti kita umumkan secara resmi, bahwa kita tidak bisa hanya sekedar berdebat. Kita harus benar-benar ada kegiatan nyata, real di lapangan, bahwa para apologet benar-benar mendirikan sebuah pesantren didukung oleh seluruh umat Islam sebagai netizen, menjadi saksi berdirinya sekolah yang konsentrasi terhadap materi-materi apologet. Saya kira begitu sebagai penyampaian awal dari saya. Kiranya apa yang menjadi niatan kita ini bisa teraplikasi dan terrealisasi secara fakta dan terstruktur dengan baik. Demikian sahabat-sahabat sekalian, mohon diinfo kepada teman-teman, kepada tetangga, mana tahu ada yang mau ikut berpartisipasi tentang pembangunan pesantren apologet dalam binaan MMCI. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk itu, dan mohon maaf kiranya ada masalah atau ada sesuatu yang kurang berkenan. Niatan kita semata-mata hanya untuk umat, bukan untuk kepentingan golongan atau oknum tertentu. Demikian saya akhiri sahabat-sahabat sekalian. Habis ini kita masuk lagi di komal-komal yang ada otennya, yang mana otennya ini bisa kita gembalakan supaya mereka bisa jinak. Bukan yang kayak tadi ngeyelnya minta ampun. Dia ajarin tentang perintahnya, mana perintahnya Torah untuk seluruh umat manusia. Ya brother, bukankah Allah itu untuk seluruh manusia? Kayak gitu-gitulah dia. Oke, habis ini kita ikut kembali mengudara ya. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.